Wih, tar dulu itu lagi di mana itu meme bos? Lagi di mana? Stabilkan dulu itu, stabilkan dulu. Oke, sudah ada meme bos naik. Tinggal meme bos panggil Demian meme bos. Wih, Weh, men mantong gaga ini saudaraku saat ini. Berapa Oh, lagi di- termos? Berapa termos yang laku hari ini, Bang? Besarin saudara kita. Kangen aku mau lihat dia. Pernah dia ke pelabuhan Makassar jualan cendol tapi nggak laku. Coba. Oh, dia lagi di pesawat. lagi di kapal, lagi di kapal. Oh, lagi di kapal. Pesawat laut. Mau kemana rupanya? Timur Tengah? Oh, mau ke Dubai. Oh, TKW di sana. Oh, iyalah. Atau udah mau ninggalin kampung halaman buat jadi mualaf. Biar nggak digebukin keluarga. Mirip Mike Tyson anak ini ya. Iya. Cakep dia ya. Mirip mukanya bupatinya Timur Leste. Wah, loh, dia sama anak pramuka. Jangan-jangan dia masih SMA anak ini. Kayaknya mau pendidikan dia. Pendidikan. mau apa? Ujian nasional persamaan. Oke, saudaraku meme bos, sehat terus, panjang umur sampai menuju kepada hidayah. Jangan mati dulu sebelum Islam. Ya, lanjut. Gak bisa dialog dia ini. Dia lagi di tempat umum. Iya. Ya, takut didorong turun dari kapal kalau dia macam-macam. Didorong sama- Sebentar, ada tetanggaku lewat. Gak enak saya katanya. Kepala telan. Iya toh aja. Kapal tenggelam. Ijul Sembiring. Ayo, typing aja, typing. Oten yang mau naik yuk, bisa yuk. Pokoknya ketemu langsung Bang Suma, tidak ada yang lain dulu. Ayo, Allah. ketemu langsung Bang Suma. Baik, Bang Feral, mana sehat? Siapa yang batu itu? Itu Ijul Sembiring. Ada Ijul Sembiring di bawah. Oke. Alhamdulillah. Syukur enggak. Saking susahnya. Ya, semangat pagi saudara Ijul. Apa kabar? Baik. Tapi bohong, ya. Tapi bohong. Oh, Allahu Akbar. Tinggal di mana, Bang Ijul? Madinah, Bang. Oh, di Madinah. Udah balik. Oh, udah di Indonesia. Iya. Tinggal di- Sudah lama jadi penikmat dialog lintas agama. Alhamdulillah udah 2 tahun, Bang. 2 tahun, udah dapat ilmunya gitu. Alhamdulillah udah, Bang. Alhamdulillah. Jadi nggak akan lagi mau berpaling dari Islam kan? Alhamdulillah enggak, Bang. Masya Masya Allah. Allah, luar biasa. Ini yang bagus Saya sih mau anak nanya. muda ini. Bang, boleh nanya enggak, Bang? Iya, boleh. Harga pasaran telur di Allahu Sulawesi. Akbar. Astaga. Kalau harga telur sekarang ini naik turun tergantung. Ya, tergantung pasaran. Enggak, serius ya, serius. Harga telur berapa ya? Harga telur sekarang ini ya. Satu bijinya kalau di Makassar itu berapa? 60 satu rak. Satu Bang, biji. betul, kira-kira 17 Agustus Merdeka ini ya, udah 72.000 satu papan. Apanya tuh? Telurnya satu papan 72.000. Oh. Bahaya Merdeka Indonesia. Iya, itu tanda bahwa perekonomian rakyat Indonesia itu semakin meningkat gitu. Jadi gini, Bang, mau nanya soal agama ya, boleh ya?
soal agama. Sebenarnya saya bukan pakarnya. Iya. Saya apologet, Bang. Upload game. Iya, apologet Game apa? game. Game Zuma. Mobile Legend. Iya. La ilaha illallah. Wah, ada nih. Hero Ayo apa, hero? Oten naik don. Ini Oten enggak yang benar gitu. Bang, Saya Bang. Iya. Iya, iya. Ya, Bang. Si Bang. Sebenarnya kalau abang percaya ya, kalau abang nggak percaya juga nggak apa-apa. Apa itu, Bang? Saya tadi pagi ketemu sama Baginda Rasulullah. Wah. Masya Allah. Mimpi. Enggak bang, bangun tidur saya ketemu bang. Weh. Mati nih. Soalnya apa? Alhamdulillah bang. Wah. Mati nih. Mitona ya. Aku tadi kontri. Dan oleh mete aku. Ayo, nih teman-teman ya, Oten naik lah, naik Oten. Saya mengorbankan diri saya ini yang sudah ngantri di bawah, sudah dimaki-maki, saya sudah mulai. Tenang dulu teman-temanku semuanya. Kalau mimpi bertemu mungkin masih bisa diterima. Kalau ketemu langsung, berarti sudah mau berangkat ini kayaknya teman kita. Iya, kayak. Astagfirullahaladzim. Sudah mau berangkat. Berangkat. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Percayakah teman-teman kalau Tuhan itu punya tato? Oke, sambil saudara-saudara semuanya di bawah, tolong di-share kepada Oten ya. Di-share ke Oten biar mereka ngelihat Bang Zuma. Ah, Bang Zuma sendiri aja gitu. Nggak percaya Tuhan Gitu. punya tato. Belajar lagi. Ya. Sebelum Tato Panu. Tato Bugis. Panuang. Aduh. Nah, mantap. Terima kasih. Si siapa tuh? Melati Indriani. Bagus. Ke Oten aja tapi nggak usah ke muslim-muslim lagi. Percaya kalau Bayang. Tuhan KW. Betul Muhi. Ayo. Ayo Oten naik yuk. Oten. Diskusi dengan Bukan baik. tato tapi panu. Ya panunya itu tinggal dilukis kasih tinta. Bang Sidik demen. kemana ya? Belum ini dari sampai subuh kita tadi Gurunda. Oh. Habis masuk, habis nyerang Oten. Habis itu selesai usurin no apa yang penting purani muput diri tinda daku. No langsung ada aja ada yang penting apa dina tinda. No. Nah, turun Nih gaji nelawan. biasa makun reset angero. Nih ya. Kiamat Tanya Maji Makunra itu menang kerja. Burane. Oh, Ada tapi masih ini. lato-latonya. Oh. Nah, Cuman dia berusaha tampil jadi perempuan tapi tetap aja nggak stabil. oh, oke. Iya, Nah, cali bayi. udah Purani bayi. begitu apa? Purani Itanai. Purani Itanai, why? Nah, pakai timer. Lena boleh bertamu. Iya. Boleh Salah konye. pokoknya. Iya, enggak di kita yang ke sana. Oh. Tradisi pokoknya sebelum buka komal nyari-nyari dulu masuk ke mereka. Setutup komal kita datangi lagi. Oh, kita aja. Iya, Nah, iya. yang tembus semalam Sidik. Yang tembus Sidik. Lumayan tuh. Udah. Jadi apa yang dibahasnya? Pokoknya 2 menit udah Purani agak seneh sudah di diskusikan lah. Sudah Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah kita wabarakatuh. diskusikan
Mbah Sul. Pokoknya Iya, terus terus. pokoknya 2 menit aja. Pertanyaan langsung ke inti. Pertanyaan langsung ke inti. Langsung nih. Jadi Bang Sidik udah nanya nih. Ini Tuhan batu, Tuhan pintu, Tuhan ini, Tuhan berkepala 7, bertanduk 7, iblis begini gini. Disisain dulu dalilnya yang lain. Jadi 2 menit itu hanya sibuk menjawab pertanyaan Sidik. Begitu kembali lagi ke Sidik, udah ini kepala 7 katanya, bertanduk 7, ini iblis ini. Nah, ada yang kejang-kejang 2 orang. Apa netizennya di bawah, netizen kayak apa, netizen kafirnya kau, udah boleh. Langsung bilang, udah langsung telepon ke Daka, no pakut itu kajian itu tuh, selesai ini, udah terus wah, kerak, gora-gora, Mesti suara laki-laki nah. iya, karena memang nggak ada mau kita Nggak gitu suaranya. mau kita guling-guling sambil jelasin itu karena memang niat itu udah nggak ada gitu loh. Maunya minta waktu hanya untuk apa? Biar ada kesempatan untuk menghujat gitu. Iya. Macai kan meto oke kalau memang kalau memang timer kan anu meto lena apa sportif reke. Nah pada siona udah Pak, udah nanti saya jawab. Bapak diam dulu, Bapak tenang, Bapak turun dulu. Bapak tenang. Iya. Sidik macawan nih, wah goreng macam wah. Wah dia tindak. Kena itu, kena nih. Dia lewat intro itu. Iya. Sudah. Wahyu 5 nomor 7 dibahas. Semuanya. Langsung ditenterin semua. Ini apa nih, Tuhanmu batu, ini Tuhanmu pintu, ini Tuhanmu batu yang dibuang oleh tukang. Besuk barang. Si Moko datang besok. Iya, si Oka kadang mau tuh. Soalnya ini magati. Soalnya ini baru buka lagi Komal sekitar berapa sejam. Klarifikasi, kasih tahu juga teman-teman netizen di bawah. Stop gitu, maksudnya jangan kirim gift, ketika guru-guru kita lagi di atas sana. Jangan kirim. Nanti kalau tungguin standby terus, tungguin Bang Zuma atau Sidik atau siapa. Kalau merasa puas atau apapun itu, tunggu. Nanti kalau sudah sampai di Komal Muslim entah di mana-mana, udah baru kasih. Itu ibaratnya kayak terima kasih Bang Zuma, terima kasih Asidik, terima kasih bla 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 gitu. Jangan di room oten. Di room oten ya menambah banyak. Iya, mereka. Betul. Harusnya kemarin Bang Zuma sebenarnya udah lama diturunin kalau cuman koinnya 1.000. Sumpah. Kalau cuman koinnya 1.000 udah diturunin Bang Zuma kemarin. 40 tak agak seneng berunda kita tak telepongi tak podangi anggota yang kema ironi kiring ki tak podangi maka ajamu kiring apa 2 juta tuh narunti weni engka ki menre 2 juta hostna 2 juta yang naruntu antras dia nar ada poci Nisan nih siapa duit? Nisan nih, atang, Iya. Ayo, Oten yuk, naik yuk. Saya belum naikin saudara-saudara Muslim. Sebenarnya juga nggak enak nih, Gurunda juga pasti bete di atas sini. Makanya kita utamakan dulu yang Kristen naik, baru saya naikkan saudara-saudara Muslim ya, teman-temannya. Biar kalau kalau saya naikkan yang lain, satu aja saya naikkan, minta yang lain udah. Jadi biar saya adil. Maku karo Bang Zuma. Dero kagak nih. Iya, biar Tapi kalau adil. kita cuman berdua aja naikkan aja. Bosan saya dengar suaramu. Oke. Abela. Manrasai. Oh, yang jarang nih, yang jarang yang selalu standby di bawah. Kalau ada Bang Zuma itu dia jarang. Mungkin dia mau sapa Bang Zuma. Ini dia nih orangnya nih. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahalazim, abang saya ini. Iya, beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imanes, Ya, orang yang baik. ini Bang, terkait koin ya, memang ini buat Iya. teman-teman yang di bawah ya. Kalau lagi di room lain, di Monyet. konten, jangan kasih gift, karena yang saya tahu nih, koin yang beredar di Komal itu 30% buat host. Itu yang saya tahu. Iya. Betul. Kalau di room muslim jor-joran boleh. Iya. Itu dia. Kalau di kayak Bang Suma lagi di room siapa di hotel, ya kalau ya itu sih terserah ya, tapi Anda berkontribusi lo ngasih dia loh. Ya. Betul. Gitu. Betul. Jadi diusahakan kalau pas lagi di komar. Jadi yang beredar ini, yang saya tahu ya, bisa salah bisa benar, itu 30% buat pengelola. Betul sekali. Gitu. Iya. Tapi itu ya nanti dipakai untuk beli pulsa supaya masuk di Komal Islam. Bisa juga. Selamat pagi, Angel. Alhamdulillah. Oh, pagi. Namanya bagus, Bang. Oh iya, sama juga Bang. Nama Abang juga bagus, Juma. Iya. Tinggal di mana? Mau kemana? Saya tinggal di bumi. Mati Mau nih. kemana? Hah? Tinggal di bumi Nggak ada mau kemana? kemana-mana. Menetap di sini aja dulu. Sampai dunia dalam berita. Oh gitu. Panjang kali umurnya. Gimana kabarnya Bang Juma? Seperti Sehat? biasa, tetap cantik, manis, dan menarik. Oh ini laki-laki atau perempuan ini? Manis, cantik, dan menarik. Semangatnya yang cantik maksudnya. Oh iya kah? Iya. Loh, mana yang lainnya ini? Kok pada Mereka- sepi ya? Mereka masih pada tidur kali. Masih pada tidur. Oh. Udah pada ngantri di bawah semua. Bobo cantik. Bang Imanes lagi di mana? Itu di kantor lah. Masya Allah. Enggak sebentar. Pak Angel Muslim ya Pak Angel ya? Bukan, dia sekte ini. Enggak. Katolik kalau nggak salah. Oh Katolik. Silakan Pak. Kalau mau diskusi Kalau Pak. nggak salah. Lagi di Anjungan nih. Siapa? Katolik Bang Juma. Ah, kamu tuh ada aja kok Bang Juma. Jadi apa Dan? Protestan ya? Iya, saya yang menyucikan hari ke-7 Bang. Protestan. Hmm. Iya. Kita dialog atau kita curhat-curhatan aja? Kita diskusi materi ringan aja. Atau Anda sibuk? Saudara Angel. Jaringannya kayaknya. Iya. Wah tapi apa? Bang Imanes, apalagi yang mau disampaikan abangku? Nyimak aja dulu deh buat Hiduplah. Bang, ini kan lagi ini saya Raya. lagi nungguin Oten. Oh tadi kan udah ngomong ya. Ya udah nggak apa-apa lanjut. Bingung gua. Gas aja Bang Zuma buat pancingan. Indonesia. Oke, baik. Do re mi Walah. fa sol la si do.
Majarepe. Oke, ada satu hal yang menarik teman-teman sekalian. Ini edukasi aja kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi menjelang siang, sedikit lagi akan sore hari dan menjelang malam. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Asy-Syura ayat 11, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh umat Islam itu adalah hakikat yang berdiri sendiri, yang kemudian dinyatakan laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Lalu kemudian dikatakan bahwa Allah itu maha gaib, tapi dia wujud, dia zahir, artinya ada. Keberadaan Allah tidak bisa kemudian disifati dengan sifat makhluk sehingga kita tidak bisa melihat. Allah itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata karena Allah itu kekal, sementara kita ada pada dimensi non kekal. Artinya kita tidak akan bisa kemudian melihat, jangankan Allah, melihat makhluk gaib saja kita itu tidak bisa, kecuali orang-orang yang diberi kapasitas tertentu oleh Allah. Ya. Seperti Bang Suma. Bang Suma itu diberi kelebihan oleh Allah, bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Seperti barusan ada Meme Bos, kemudian Torosoki dan seterusnya, itu makhluk-makhluk gaib dan tidak semua orang bisa melihat orang-orang kayak gitu. Nah, kemudian yang menarik di sini adalah ketika kita masuk ke kajian kristologi, kita menemukan sebuah data di mana Yesus mengatakan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa dilihat. Banyak dalilnya tuh yang mengatakan itu di dalam kitabnya mereka, bahwasanya Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah mendengarkan suaranya dan tidak bisa melihat wajahnya. Kan itu poinnya. Nah, artinya bahwa ketika kita disuguhkan sebuah narasi di dalam pernyataan penulis kisah para apostolos yang adalah asisten Paulus sendiri, Lukas, di dalam kisah para apostolos 7 ya, nomor 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka. Ini kayak mana ceritanya manusia melihat langit terbuka? Ini menarik ini. Ini menarik. Langit terbuka dan anak manusia, dalam hal ini Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Tadi dikatakan tidak ada orang yang bisa hidup melihat Allah bisa hidup. Itu di Keluaran jelas sekali diterangkan, Keluaran 20 ya. Kalau nggak salah di data 33. Nah, artinya bahwasanya Lukas ini harusnya tidak bisa menulis kisah para apostolos ini. Nggak bisa. Karena di dalam kitabnya mereka sendiri jelas dinarasikan bahwasanya di kitab Keluaran tidak ada orang yang Keluaran 22 ya, kalau nggak salah ya. Keluaran 22, tidak ada orang yang bisa hidup oleh karena melihat Tuhan. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Atau orang yang melihat Tuhan itu pasti mati. Itu yang diterangkan dalam kitabnya teman kita, teman Kristen ya, yang mengatakan itu, bahwasanya tidak ada manusia bisa hidup karena melihat Tuhan. Itu mutlak seperti itu datanya. Artinya ketika Lukas melihat Yesus duduk di sebelah kanan, artinya Lukas melihat Tuhan. Menurut data ya, bahwasanya orang yang melihat Tuhan itu pasti mati. Itu pasti mati. Nah, kenapa kemudian Lukas masih sempat menulis? Kenapa? Nah, ini yang menarik, teman-teman. Artinya bahwasanya ketika diterangkan di dalam kitabnya
teman Kristen, Keluaran 33 ya, nomor 20, itu jelas sekali dikatakan kamu tidak dapat melihat aku, karena tidak seorang pun akan melihat aku bisa hidup. Nah, kamu tidak akan bisa melihat wajahku, kebesaranku, kemuliaanku, karena tidak akan ada orang yang bisa melihat aku bisa hidup. Jadi yang dilihat Lukas ini, di sebelah kirinya Yesus ini siapa? Yesus kan sebelah kanan tuh. Di sebelah kanan Bapa, ya kan? Sebelah kanannya Bapa, berarti Yesus sebelah kirinya kan gitu ya. Bagaimana seorang penulis bisa melihat Sang Tuhan dan dia masih sempat menulis kan gitu. Ini yang menarik teman-teman sekalian. Artinya bahwasanya orang-orang berakal tidak akan mungkin mau diberikan asupan pemahaman-pemahaman keyakinan, kepercayaan, apalagi keyakinan kepercayaan itu adalah penentu keselamatan kita di akhir di hari kemudian. Nah, itu sangat jelas tuh. Kamu tidak dapat melihat wajahku, karena tidak seorang pun akan melihat aku. Karena tidak seorang pun akan melihat aku dan hidup. Keluaran 33. Nah, sementara yang dinarasikan di Kisah Para Rasul, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berarti orang ini melihat Allah, orang ini melihat Tuhan. Kok masih sempat menulis? Harusnya dia hangus pada saat itu juga. Tapi dia malah sempat menulis, malah kemudian tulisannya bukan hanya satu kitab, bukan hanya satu data ini saja. Bahkan dia menulis beberapa kitab ya, dan beberapa bab, dan itu dia tidak pernah mengalami sakit. Inilah teman-teman yang perlu dipikirkan. Sederhana materinya, tapi perlu pemahaman yang sangat jelas. Di sini ada sesuatu yang tidak beres. Ketika kemudian kitab yang datang kepada Nabi Musa, terjemahannya diterjemahkan ke dalam bentuk Septuaginta, mengatakan bahwa kamu tidak akan bisa melihatku sebab tidak ada manusia yang bisa melihat aku bisa hidup. Gak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada Tuhan di kanan, ada Tuhan di kiri, berarti kalau ada Tuhan di kanan, ada Tuhan di kiri, berarti ada berapa Tuhan? Ada dua Tuhan. Nah, itu memang betul dalam arti kata antara yang mengutus Yesus dengan yang diutus, yaitu Yesus, itu adalah dua pribadi, dua kehidupan yang berbeda. Yohanes 5 nomor 26. Sama seperti Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup di dalam dirinya sendiri. Jadi ada dua yang saling berdampingan, kan gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi tolak ukur adanya materi-materi kristologi pada saat kita berdialog. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di dalam kitabnya teman Kristen mengambil kata Allah. Andai saja dia mengatakan berdiri di sebelah kanan Theos, atau berdiri di sebelah kanan Tuhan, atau berdiri di sebelah kanan YHWH, atau berdiri di sebelah kanan Yahweh atau Yehova, ya tak ada masalah. Kita nggak terpanggil untuk meluruskan. Tapi karena dia mengatakan berdiri di sebelah kanan Allah, ini adalah fitnah. Fitnah yang muncul di dalam kitab mereka. Maka kita Islam harus tampil meluruskan. Jadi kita bukannya mau usil tentang agama teman Kristen, tidak. Andai saja istilah-istilah seperti Allah dihilangkan, maka layaknya Islam dengan Hindu, dengan Buddha, ya tidak ada kemudian kita mau berdialog dengan mereka, karena mereka tetap menggunakan nama Tuhan mereka. Tidak sama seperti Oten mengambil Tuhan Islam lalu mendudukkan di dalam kitabnya dengan tempat yang tidak sepadan, tidak sesuai dan tidak seharusnya. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kenapa enggak Yahweh? Coba. Ini dia yang jadi permasalahan. Jadi teman-teman sekalian, apa yang saya uraikan ini itu berdata ya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura, Allah itu kemudian dikatakan tidak
serupa dengan apapun. Sama dengan kitabnya orang Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Besar, tidak serupa dengan apapun. Lalu kemudian di Al-Ikhlas, Tuhan itu satu. Yang disebut Tuhan yang satu di sini adalah Allah, tetapi kemudian kata Allah diambil lalu dikatakan duduk berdampingan dengan Tuhan junior di dalam Kisah Para Pewarta 7 nomor 56. Nah, ini masalah besar. Nah, sehingga kalau ada teman Kristen yang mendengarkan ini, tolong jangan lagi menggunakan kata Allah di kitab saudara, ya katakanlah kata Yahweh atau yang kalian suka Bapak. Jadi data yang seharusnya, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Bapa. Nah, itu baru betul. Ya, jangan menggunakan kata Allah karena itu merusak keyakinan, merusak perasaan kami sebagai umat Islam gitu. Masa kan ada Tuhan itu duduk berdampingan sebelah-sebelahan gitu ya. Habis gitu yang duduk di sebelahnya juga ya adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Ini penyakit yang harus diobatin supaya umat Islam yang awam ini bisa tahu bahwa ini sengaja dilakukan, penggunaan kata Allah ada tujuan tertentu. Ya, karena kalau dikatakan, oh tidak, pada saat diterjemahkan di situ ada orang Islam 1 orang. Loh, itu kapan? Udah puluhan tahun pun itu. Kenapa yang lain bisa dirubah? Kenapa ini nggak bisa dirubah? Karena ada sesuatu yang mereka inginkan. Dengan menggunakan nama Allah ada sesuatu yang ingin dicapai. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar, ya mudah-mudahan bermanfaat meskipun singkat, tetapi ini sangat bermanfaat bagi kita. Adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Manusia biasa melihat langit terbuka, lalu melihat manusia di atas langit duduk berdampingan dengan pencipta langit dan bumi. Ini adalah bullshit, dan saya katakan ini ada sesuatu yang bisa menggegerkan otak kalau memaksakan untuk mempercayai, karena tidak masuk akal. Otak bisa geger kalau sampai jumpa ini. Otak bisa pecah, bisa berair, bocor di mana-mana kalau mempercayai cerita-cerita kayak begini. Iya, saya mau bertanya sama Juma nih, Kristen apa Islam dulu yang eksis di dunia? Nah, ini kalau dipercaya yang kayak gini-gini ya bahaya. Jangan asal gitu. cuap-cuap. Pano nih. Jangan. Oke. Jangan. Pedang. Iya. Kenapa Om? Duduk, masuk. Duduk yang cantik. Ya, nah, ini ada air minum, diminum dulu. Duduk yang cantik. Oh, datang kok. Lepasin sepatunya, lepasin. Loh, kok sepatunya kayak banyak semut. Dari mana, Bang? Ya, taruh aja situ. Ya, ya, topinya juga dibuka. Oke. Duduk. Kok bau apek? Dari mana? Iya. Dari mana? Coba cerita. Apa yang sakit? Kiri, kanan, otak bawah atau yang atas? Coba. Oh, dari kuburan. Mempraktekkan Markus 5. Walah. Ya udahlah, sekarang Anda berada di tempat aman. Perkenalkan, saya Bang Suma, sudah buka praktek 18 tahun. Alhamdulillah semua pasien yang saya tangani selama ini ada perubahan. Kalau tidak sekali meninggal, dia bisa sembuh pelan-pelan. Silakan, apa keluhan saudara geger otak? Cuma mau bertanya ini. Loh, biasanya pasien yang ditanya Apa Al-Quran dulu yang eksis? Aduh. Oke, selamat siang Daniel. Selamat siang. Jaringannya Protestan apa Katolik? geger jaringannya. Kristen. Oke. Ihe makanja gurunda Daniel ya. Magi panobane geger otak. Taruh nih. Nanti dia sebagai penari latar. Oke. Bapak. Iya, pokoknya tapudanga aku lokoi panoi. Kasih tahu saja. Oke. Iya, siap, lanjut. Ya, cuma mau nanya nih. Aduh, jaringannya. Jaringanmu Bung bikin sakit kuping. Ditutup aja dulu. Aduh. Telinga kita sakit. Ya. Turun dulu, nanti dinaikkan lagi. Iya. Oke. Silakan Daniel. Ya, mengenai melihat Tuhan.
Iya. Harap bisa dibedakan antara melihat Tuhan berhadapan muka dengan muka dan melihat Tuhan dalam penglihatan. Iya, melihat Tuhan dalam pendengaran bisa nggak, Bang? Ya, tidak bisa lah. Harus pakai penglihatan. Ya. Iya. Nah, ini penulis Lukas ini melihat Tuhan dengan apa? Mikroskop. Berdasarkan informasi dan Ini saksi mata. Dia mengatakan, dan aku di sini adalah Lukas. Lukas ini adalah asisten Paulus. Ayat Dan berapa? Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Semoga saya tidak salah sebut kayak tadi. Keluaran 33 nomor 20. Tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Lukas Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Ternyata Tuhan bisa dilihat. Bahkan langit terbelah pun bisa dilihat. Ini gagah sekali mikroskop yang digunakan oleh Lukas ini. Tadi yang mabuk getah pisang belum ada, Dek. Belum. Oh, teleskop. Bukan mikroskop. Kirain Robocop. Lagi ngeliat data kali. Ayarin dulu. Allahu Akbar. Bang Imanes, ini aja, diam aja di situ, paling juga ntar dibilang Oten kan namanya. Oh ya, saya sudah baca ayat. Kursi itu adalah Stefanus, bukan Lukas. Bukan Lukas. Iya, Stefanus. Lalu bagaimana Stefanus ini? Kedudukannya apa, Bang? Dia nabi atau rasul atau apa? Salah satu Kok dia? murid Tuhan, salah satu murid Tuhan. Oh. Iya. Dalam tradisi gereja dia juga dikenal sebagai martir yang pertama. Oh gitu. Jadi kalau martir yang pertama berarti namanya ada tertulis dong sebagai murid Yesus. Ya, di catatan Bapak Gereja Eusebius ada. Kalau di dalam kitab saudara ada nggak daftar murid Yesus diantaranya siapa tadi? Ananias atau dalam Filipus? Alkitab itu hanya 12 murid, 12 rasul. Oh, Yang berarti tidak 70 tercatat. murid tidak ada. Oke, ini Filipus atau Ananias? Stefanus. Oh, Stefanus. Iya, jadi Stefanus ini melihat langit terbuka dan melihat Tuhan gitu. Anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, artinya kan kalau dia duduk seorang diri kan tidak mungkin dikatakan di sebelah. Tapi karena yang Bapak juga ini dilihat, maka dikatakan bersebelah-sebelahan kan gitu. Iya. Nah, sekarang yang mana saya harus percaya ini? Ketika Yesus mengatakan, pada waktu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ini Stefanus kan jelas mengatakan dia melihat Mesias duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah kemudian kita harus percaya? Karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Yesus katakan kalau ada yang berkata Mesias ada sini, Mesias ada di sana, jangan langsung percaya, tapi diuji, karena dari buahnya lah kamu akan melihat itu ajaran benar atau tidak. Dari buahnya. Bukan dikatakan jangan langsung percaya. Yang diuji itu adalah roh-roh, yaitu nabi-nabi yang datang. Roh itu nabi. Nah, sekarang ketika dikatakan dalam Matius 24 itu orang yang berkata ada Mesias, artinya orang ini melihat Mesias. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 7:56 tadi, di situ ada oknum yang mengaku melihat Mesias, langit terbelah. Coba bayangkan, langit terbelah, bukan cuma melihat Tuhan. Langitnya terbelah, kemudian ada Tuhan di situ, lalu juga ada anak manusia di sana. Nah, ini Stefanus
Kayak mana ceritanya? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Suaranya pun tidak bisa kudengarkan. Tapi Stefanus bukan siapa-siapa. Yesus tidak pernah mengabarkan tentang dirinya, tapi dia mengatakan dia melihat Tuhan. Ada dua Tuhan dilihat bersebelahan di situ. Kalah Yesusnya. Gimana itu, Bang? Ya tidak apa-apa, karena memang ada dua Tuhan, Tritunggal dan Mesias. Yesus Kristus dan Mesias Oke, kan itu di Kristen ada dua Tuhan. dijadikan Tuhan oleh Allah sebagai penguasa surga dan bumi. Ketuhanan Ya, Sang Mesias artinya itu berbeda sama dengan ketuhanan dari Tritunggal. Ketuhanan Sang Mesias itu merujuk kepada kekuasaan yang diberikan oleh Allah Tritunggal kepada dirinya. Berarti ada dua Tuhan di sana ya, Bang ya? Ya, Oke. Tua mana Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak? kita bicara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak ya, tidak bicara tentang Yesus Kristus kan? Karena itu dua hal yang berbeda. Tuhan Anak dan Yesus Kristus itu dua hal yang berbeda. Iya, maksud saya tuaan mana? Kalau Anda tanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak itu tua mana, tidak ada yang lebih tua, tidak ada yang lebih muda. Karena anak itu berasal dan bersumber dari dalam diri Bapa sendiri. Dari eksistensi Bapa itu sendiri. Artinya Tua mana? ketika Allah dikatakan- dan kalamnya. kalam yang Anda maksud ini yang mana? Kalam nafsi. Kalam nafsi itu bukan pribadi baru. Ya, makanya tidak ada yang lebih tua dan tidak ada yang lebih muda. Nah, masalahnya Pada Yesus bukan kalam entitasnya, nafsi. Berdasarkan kita Yesus itu bukan kalam nafsi. Yesus tubuh manusia memang bukan kalam nafsi, tetapi inkarnasi dari kalam nafsi itu. Yesus yang tubuh manusia itu baru hodus ya. Iya. Oke, makanya saya katakan bahwasanya Yesus itu bukan kalam nafsi. Yesus itu kalam majas. Hasil daripada nafsi, hasil daripada pembicara. Tuhan Kalau yang mengatakan Anda maksud adalah tubuh manusianya, ya saya setuju. Nah itu dia makanya. Artinya pertanyaan saya, lebih tua Bapak daripada Yesus. Betul kan? Anda tadi kan bilang lebih tua mana Bapa dan Sang Putra. Bukan tuh. Iya, Yesus. Kalau Yesus Lah, Yesus kan sang- lebih. Kalau Yesus iya saya setuju. Lebih tua Bapak. Iya, bahkan Bapak bukan lebih tua, dia tidak mengenal kata tua karena dia Iya, enggak. Ini kita hitungan Bapak memang tidak pernah diukur. Tidak pernah diukur karena tidak berawal. Tapi dengan adanya makhluk bernama Yesus yang disetarakan dengan dirinya, maka kita mengukur beliau. Sekarang Bapak tua mana dengan anaknya ini, Sang Yesus? Bapak. Ya, oke. Tuhan Bapa. Berarti posisi Yesus pada saat itu kan dia daging, dia bukan Tuhan kan? Pada saat dia datang mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, pada saat itu dia bukan Tuhan kan, Bung? Bukan. Inkarnasi itu Nah. bukan perubahan, tetapi penambahan. Oke, artinya jasadnya Yesus, jasmaninya Yesus itu bukan Tuhan kan? Ya, ya. Tapi nanti Tapi akan yang dijadikan Tuhan ya. Nah, itu dia. Berarti pada unsur ketuhanan yang dimiliki oleh orang Kristen, ada yang bukan Tuhan lalu menjadi Tuhan. Betul? Ya, betul. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Muslim, bahwa memang ada di tengah-tengah kita teman-teman Kristen yang jujur gitu. Bahwasanya Yesus itu jasmaninya tadinya bukan Tuhan, tetapi kemudian dia bangkit dari kematian menjadi Tuhan. Betul Bang ya? Ya, betul. Oke. Karena bagaimana Jadi saya Tuhan semesta alam dilahirkan. Iya, artinya bahwasanya suka ataupun tidak, ketika umat Islam mengatakan Kristen menyembah Tuhan yang dibentuk,
Ya, teman Kristen harus legowo menerima keadaan itu, bahwa memang Kristen menyembah makhluk Tuhan yang menjadi Tuhan. Sepakat kita ya? Ya, saya sepakat. Karena memang ada ayat Alkitabnya bahwa Yesus itu semakin bertambah hikmatnya. Itu kan berarti dia dibentuk. Iya. Betul. Lalu bagaimana dengan pernyataan Tuhan sendiri yang mengatakan bahwasanya engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu gimana? Yang mana harus kita dudukkan lebih dulu? Perkataan Tuhan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Yesaya, atau perkataan Paulus yang ada di dalam kitabnya orang Kristen? Yang mana yang harus kita dahulukan ini? Saya harus lihat dulu ayatnya di Yesaya berapa. Yesaya 43 nomor 10. Oh iya. Di situ dituliskan bukan Tuhan tapi Allah. Itu dua diksi yang berbeda. Oh, tidak ada Keilahian Yesus itu kan gimana? logos. Keilahian Yesus itu kan ia adalah sang firman atau sang putra atau logos. Itu tidak dibentuk, tidak bertambah hikmahnya, tidak berkurang hikmah. Maksudnya gimana? Di situ Yang bertambah dan yang berkurang itu kemanusiaannya. enggak, maksudnya Tuhanannya. ya kan dikatakan di situ tidak ada yang dibentuk, tapi Yesus kok dibentuk? Di Yesaya 4 itu tadi kan bicara tentang Allah, bukan tentang Tuhan. Tidak Allah. Oh, Allah bagi saudara itu bukan Tuhan. Iya, itu dua diksi yang berbeda. Oh, jadi Allah bukan Tuhan ya? Iya. Allah ini apa menurut saudara? Allah ada jabatan, sebuah generic name untuk sesuatu yang disembah. Nah, sebagai jabatan, apakah dia bukan Tuhan Allah ini? Oh ya, dia Tuhan, tetapi terminologi dari Allah dan Tuhan itu beda. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan Yesus Kristus, itu beda. Ketuhanan Yesus kan saya bilang tadi, ketuhanan Yesus dan ketuhanan Tritunggal itu dua hal yang berbeda. Iya, jadi maksudnya gini loh saudara Yesaya saya. 43 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dinda Kores beri salam cepat, mumpung aku lagi tutup kuping. Iya, makanya. Cepat. Kores. Beri salam cepat. Ini kayaknya Nah, udah dia tidur kayaknya. Jaringannya. Oke, jadi saudara Daniel, tadi Anda membedakan antara Allah dengan Tuhan, gitu ya. Nah, sedangkan di dalam Yesaya 45 nomor 5, akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah, kan gitu. Di situ dua diambil. Dia mengambil kata Tuhan, dia juga mengambil kata Allah. Artinya Tuhan dan Allah itu adalah satu. Tidak ada Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Kan gitu poinnya. Iya, Yesaya 45 kata Tuhan itu pakai huruf kapital semua. Iya, betul, pakai kapital semua. Berarti itu proper name. Akulah Yahweh, tidak ada Allah selain aku. Artinya Allah itu apa? I am Yahweh, not I am Iya, God. betul. Iya, betul. Sekarang ketika dikatakan kecuali aku tidak ada Allah, itu maksudnya apa? Ya, memang tidak ada Allah yang lain. Nah, Karena berarti ketika sesungguhnya kan sang putra atau sang firman itu kan dari dalam dirinya sendiri, tidak ada yang lain. Bukan dari entitas di luar dirinya, tapi dari dalam dirinya sendiri. ya, berarti dirinya yang dibentuk dalam rupa daging, bukan? Bukan. Berarti kalau begitu dia ciptaan anak ini.
anak yang mana? Sang putra? Tidak. Iya. Kan inkarnasi itu kan bukan perubahan tapi penambahan. Kalau inkarnasi itu bukan penambahan, itu perubahan. Ayam inkarnasi menjadi kucing. Ketika ayam inkarnasi jadi kucing, apakah ayamnya masih ada? Bukan, nggak seperti itu. Lalu Kristologi gimana? Kristen nggak seperti itu. Lalu gimana? Inkarnasi yang Anda maksud kayak mana? Penambahan natur. Loh, itu bukan inkarnasi, itu namanya. Ya itu sih namanya strawman. Anda bikin doktrin sendiri. Lalu Lah, Anda tempelkan doktrin bagaimana sebagai Anda doktrin bisa Kristen. mengatakan berinkarnasi kalau ternyata tidak berinkarnasi? Artinya Tuhan menciptakan pribadi baru, lalu kemudian Anda menyandingkan pribadi baru ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu karena Tuhan mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk. Nah, sementara Anda muncul membentuk Tuhan baru bernama Sang Anak. Sang anak Anda katakan inkarnasi, berarti ketika Bapak berinkarnasi menjadi anak, Bapak hilang. Yang ada hanya anak karena sudah berinkarnasi. Diksi sang Bapa berinkarnasi menjadi anak itu pun salah. Tidak ada Lalu- ajaran Kristen yang seperti itu. Jadi bagi Lalu yang Saya berinkarnasi bisa ini apa? menjawab pertanyaan Anda kalau Anda sendiri salah dalam bertanya. Oke. Lalu yang berinkarnasi ini apa? Sang Firman. Nah, berarti sudah nggak ada lagi Sang Firman. Oh enggak, kan Sang Firman Loh. berinkarnasi bukan hilang lalu jadi bentuk baru, tapi menambah. Berarti dia tidak berinkarnasi kalau begitu. Dari Sang Firman kemudian menginstruksikan sesuatu untuk ada. Itu baru yang dimaksud. Kalau Sang Firman itu sudah tidak ada, itu baru berinkarnasi. Contoh misalnya, dengan mulut Anda bisa berbicara. Kalau mulut Anda mengatakan ubi goreng atau singkong, tiba-tiba kemudian yang menjadi singkong adalah mulut Anda, itu berarti Itu mulut. bukan inkarnasi, itu kreasi, ciptaan, penciptaan. Loh, coba inkarnasi itu apa, Bang, menurut saudara? Inkarnasi itu hadir dalam bentuk baru, tetapi tidak berarti perubahan bentuk, tetapi penambahan esensi, penambahan hakikat. Kan dikatakan inkarnasi itu adalah pembuahan kelahiran makhluk yang merupakan manifestasi dari suatu Tuhan atau dewa, atau adanya kekuatan imaterial yang kemudian nuzul masuk menjadi kekuatan materi. Kan gitu, artinya peralihan kedudukan dari non materi menjadi materi, itu inkarnasi. Nah, sekarang ketika saudara Penambahan esensi. kok penambahan esensi, artinya penambahan pribadi Tuhan gitu. Penambahan natur. Iya, penambahan keadaan pada keadaan absolut yang sesungguhnya gitu. Iya. Artinya makanya kalian kan mengenal diksi yang terdapat dalam Kristen, 100% Allah, 100% manusia. Tidak tercampur, tidak terpisah. Ya, itu di dalam konsep Anda kan? Ya, itu dalam konsep Kristen. Nah, sekarang kalau misalnya Yesus itu 100% manusia, ada berapa persen sisi ke bukan manusianya? Nah, ini bahasa sederhana kali nih. Tidak ada, dia manusia sempurna. Nah, lalu yang 100% Tuhan? Jiwanya. Loh, tadi katanya 100% manusia, Bang. Masih ingat nggak? Baru berapa detik yang lalu Anda mengatakan itu? Iya, 100% tubuh manusia. Lalu yang mana yang manusia Iya, terdiri dari berapa substansi? enggak, jangan lari ke sana karena kita berbicara mengenai Tuhan, bukan berbicara manusia. Sekarang ketika Yesus Anda katakan 100% manusia, apakah masih ada sisi kehewanan pada Yesus? Kenapa jadi hewan lagi? Aduh. Jangan ke Tuhan dulu, ke hewan dulu. Anda kan sudah mengakui Yesus 100% manusia. Ada nggak pada diri Yesus itu sisi kebatuan? Tidak ada. Nggak ada.
Kalau sisi tumbuhan ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena dia sudah 100% manusia, nggak bisa diganggu gugat. Kalau dia sudah 100% manusia, berarti dia sudah 100% bukan Tuhan. Ibarat sebuah cincin. Sekarang saya tanya kepada Anda, hakikat manusia itu terdiri dari berapa substansi? Satu substansi? Iya. Anda hanya ada satu substansi. Ada tubuh, jiwa, dan roh, Zuma. Tunggu dulu. Substansi daripada kemanusiaan itu adalah ciptaan, apapun itu, mau tubuh, mau roh atau apa. Itu bukan substansi manusia. Terus? Aduh, Anda nggak bisa bedakan substansi dan esensi ternyata. Enggak, bukan begitu. Jangan Substansi kemudian. Substansi. Iya, saya paham, saya ngerti. Anda ingin menggiring kalau bahwa Anda mengerti, mengapa Anda bilang substansi manusia itu ciptaan? ya, saya tidak mau Anda giring dengan pertanyaan Anda. Itu aja. Ini aja. Nah, sekarang kalau substansi dengan esensi, tunggu. Kalau itu yang Anda jadikan sandaran kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan itu memiliki substansi apa? Satu, Roh. Dia punya Dua. Dia punya roh kehidupan. Dua Dia apa? punya jiwa atau pikiran. Dua apa? Punya jiwa dan pikiran atau pikiran. Punya jiwa dan pikiran. Tiga, bukan dan jiwa atau pikiran. jiwa atau pikiran. Tiga, Dia punya entitas keberadaan. Wujud. Nah, gimana ceritanya Anda ini? Ya ini Kalau- ceritanya, ini kalau- kenyataannya. Kalau pola itu oke, kalau pola itu yang Anda gambarkan. Sekarang manusia, bisa tidak jasad ini menjadi pribadi yang hidup di luar daripada roh? Bisa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kenapa Anda menjadikan ini sebagai contoh? Nah, Ya, itu memang itu makanya. itu Yesus itu esensi bukan manusia. manusia biasa. Loh, Jangan gimana samakan ceritanya? dengan kita. Kenapa? Dengarkan dulu. Ini manusia Anda- hasil hubungan sperma dengan sel telur. Yesus kami tidak. Jadi jangan samakan. Memang dia manusia ajaib. Bingung kita mikirin Manusia. itu. Kamu nggak Kok akan manusia? sampai ke situ. Bukan manusia ajaib dan bukan bingung. Anda yang membuang akal Anda. Anda tidak menggunakan akal. Anda Dia tidak menggunakan lahir akal. seperti kita, hasil Anda pertemuan tidak sperma dan Anda sel tidak telur. menggunakan akal. Jadi Sekarang saya dari tanya. awal itu Sekarang berbeda. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mampu menciptakan manusia tanpa sel telur, tanpa sperma laki-laki? Siapa? Mampu. Siapa yang diciptakan begitu? Saya tanya kamu Zuma. Saya tanya dulu, bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa atau tidak? Bisa, tapi tidak Bisa. ada manusia selain Ya, Yesus. Yesus. Kamu Yesus. Yesus. Tidak ada Yesus. yang lain. Coba. Lah iya Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Karena dia Yesus. bukan manusia biasa, Zuma. Dia itu Tuhan. Sekarang saya tanya. Zuma. Oke, saya tanya. Zuma. Saya tanya. Sama Tunggu, sabar Daniel, sabar. Saya mau tanya dulu perempuan ini. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi punya sisi kemanusiaan? Tidak. Sebenarnya Tuhan Nah, tidak. Tunggu, tidak, katanya tidak. Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? dia memang sengaja Zuma Ya, dibuat sengaja. menjadi manusia. Sengaja. Ada misinya. Sekarang untuk saya menebus tanya, dosa kami. saya tanya, apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Tidak. Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? Sengaja jadi manusia. Lah, katanya. Memang. Saya ulang. Yesus itu sengaja. Saya ulang. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan? Kalau kemanusiaan ya enggak. Manusia dan Tuhan itu Sampai beda. tunggu. Sampai kapan Tuhan Bapak ini tidak memiliki sisi kemanusiaan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Dia memang Selama-lamanya. Berarti tubuh Yesus ini siapa? itu Tuhan kami. Ada misi. Iya memang Tuhan. Misi Itu untuk menebus dosa manusia. Sisi Zuma. kemanusiaan Untuk Yesus itu menebus dosa manusia. itu Dihadirkan doktrin bawa ke gereja nggak cocok di sini. Itu doktrin bawa ke gereja jajakan pakai Indomie tidak cocok di sini.
Ya, sampai di sini. Dengarkan, Bukan dengarkan. Dengarkan Zuma. saya. Zuma, Bapak saran Anda katakan, dengarkan sabar. Bapak Anda katakan tidak punya sisi kemanusiaan. Tidak. Nah, Sebenarnya mutlak terus Yesus Tuhan itu tidak ada Yesus ini manusianya. siapa? Yesus ini siapa? Tetapi Yesus ini siapa? Tetapi, Jangan ngajarin saya, dia jangan punya ngajarin saya. untuk menebus Yesus dosa ini manusia. siapa? Saya ajarkan, Yesus kalau kamu ini nggak paham, siapa? kamu kan Yesus nanya ini siapa? Kamu kan Yesus ini bertanya, siapa? Zuma. Saya jawab. Yesus ini siapa? Yesus itu Tuhan kami yang lahir melalui kandungan Maria. Dia bukan Oke. hasil hubungan intim. Oke. Apakah Yesus Tuhan Anda ini bagian dari Bapak? Ya, Tadi katanya Bapak tidak memiliki sisi kemanusiaan. itu bukan manusia seperti biasa Zuma. Kan bukan hasil Mulai hubungan belepotan, telur. mulai jurus serigala keluar. Memang Apakah bukan Bapak hati punya sperma sisi dan kemanusiaan? telur. Kalau Tidak kamu punya. bukan tambah, Apakah kamu bilang Yesus dia ini manusia adalah biasa. Tuhan? Iya, dia adalah Tuhan kami. Tuhan dari mana? Tidak memang. Dia memang tidak manusia biasa karena dia Saya tidak ulang ada lagi. hubungan Saya sperma ulang dengan lagi. telur. Coba gunakan akal Anda. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi punya sisi kemanusiaan? Tidak. Sebenarnya tidak mutlak. Tuhan Sebenarnya tidak. manusia. Ini bahasa apa? Ini bahasa apa? Sebenarnya tidak. Ini bahasa apa? Memang tidak. Nah, tidak. Lalu Yesus ini yang manusia ini siapa? Dengar Zuma. dengar lagi. Kalau Tuhan kami itu roh yang turun ke dunia ini menebus dosa, bagaimana bisa? Loh, Jadi- ini yang ini bagian menebus dosa ini bagian Bapak. Jadi jadi harus lahir sebagai ajarkan manusia, ini, dengan rupa manusia, tetapi ajarkan bukan manusia ini di biasa. planet Mars, Manusia jangan di ajaib. sini. Atau ajarkan di Pluto, jangan di sini, nggak laku. Nah, saya Bapak, bilang, dengarkan, Kristen Bapak itu pencipta tidak akan langit bisa dan memahami bumi. Kristen karena Kristen Iya, itu karena tidak ajaib. masuk akal, nggak masuk akal. Kami tidak Nggak masuk dengan logika, akal. Tuhan Nggak kami masih tidak akal, manusia nggak masuk biasa, akal. sehingga hanya sebatas logika. Tuhan kami Nggak itu masuk ajaib, akal. jadi tidak sebatas logika. Ajaib. Kalau hanya sebatas Ajaib. logika, dia bukan Kayak Tuhan. anti nyamuk gitu. Udahlah, enggak lucu gitu loh. Tuhan Anda itu enggak laku di sini. Lah, Bapak yang tidak memang memiliki perlu kami sisi lakukan kemanusiaan. Kami tidak menjual Ya, karena Tuhan kamu, makanya karena kami bilang, penjelasan kami saudara tidak sedang- itu kami hanya tidak cocok sedang untuk mempromosikan ayam, Tuhan kambing, kamu, Zuma. sapi, Kamu yang apalagi mengorek bertanya. monyet. Jadi orang Itu Kristen nggak lain cocok, tidak menjawab. nggak cocok konsep Demi Anda Tuhan jajakan menjawab, sini, kamu tidak ditertawakan. terima. Kamu bilang tidak Apakah logika. Bapak punya Ya, sisi tidak kemanusiaan? logika. Tidak Akalmu punya. tidak Sampai nyampe kapan ke dia tidak situ. punya sisi kemanusiaan? Selama-lamanya katanya. Lalu Yesus? Kamu tidak akan nyampe ke Tuhan situ, kami. Zuma. Loh, Anda sendiri yang mengatakan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Dan itu selama-lamanya. Lalu Yesus siapa? Yesus itu bukan Lalu- manusia biasa, jadi bukan sisi kemanusiaan Iya. biasa. Tidak. Yesus bukan Dia tidak sisi hadir bukan sebagai manusia orang biasa. istri. Oke. Dia itu Oke, tidak Yesus hadir bukan sebagai manusia telur. biasa. Oke. Jangan kamu samakan. Yesus bukan manusia biasa. Oke. Nah, Yesus sebagai bukan manusia biasa, apakah punya sisi Bapak? Punya sisi kebapaan ke dia? Punya dong. Loh, tadi Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Mana yang benar? Saya kan udah bilang dia bukan manusia biasa. Sebagai bukan manusia biasa, Yesus Anda yang luar biasa yang mati terkutuk diludahi tentara Romawi ini, apakah punya sisi kebapaan? Dia itu sengaja yang Udah nggak usah, itu buatan Cuma kalian, itu untuk buatan menebus kalian, dosamu, itu yang buatan mendasarmu. kalian. Sekarang Bukan, saya tanya, ya memang apakah untuk dia ajaran punya kami, sisi makanya Bapak? tahu jangan korek-korek ajaran orang. Kalau jauh aja agamamu, ya kamu jangan pusing dan stres. Apakah Yesus Kamu manusia bingung, luar kan? biasa? Kamu nggak akan nyampe ke situ, Apakah Zuma. Yesus Kamu akan manusia tetap luar bingung. biasa yang diludahi Bagaimana wajahnya, yang Kristen ditampar untuk mukanya menerangkan ini, yang kamu tidak akan dipantai di atas paham. tiang salib ini, punya sisi kebapaan atau tidak? Jawaban Anda? Zuma, kalau Rio begini saya Boleh ngomong nggak? dibawa aja ya. Ya itu teman perempuanmu, entah apa-apa jawabannya. Apakah Oke, Bapak nanti- punya sisi kemanusiaan? Tidak. Apakah Yesus punya sisi kebapaan? Punya. Ini apa ini? Waras nggak orang ini? Coba. Halo. Waras nggak dia tuh? Oke, sebentar ya Daniel. Sakit. Si Itu Hombing. penyakit itu. Sakit jiwa ya. Udah masuk ini si Ombing.
Bapa tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus yang manusia punya sisi kebapaan. Kayak mana cerita logikanya ini? Logika apa yang Anda bawa di sini? Makanya saya katakan mohon maaf, konsep ketuhanan Anda jajakan ke makhluk lain, jangan kepada manusia. Karena ada perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayam masih belum diinjilin. Kuda, ayam, kucing. Injilin itu pakai data yang tadi. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Apakah Yesus ini punya sisi ketuhanan? Iya. Dia 100% Tuhan juga. Kucluk, toples. Kayak mana ceritanya punya konsep kayak gini diajarkan ke manusia? Enggak pas. Kamu enggak akan nyampe otakmu karena enggak nyampe ke otak karena memang enggak masuk otak. Kamu pahami. Halo Juma. Ya silakan yang lain. Udah ya teman-teman Muslim, kita sudah buktikan ya. Nah, lanjut. Juma. Ya silakan Bung. Ya, kalau pertanyaan Anda tadi tentang sisi kemanusiaan, sisi kebapaan, kalau misalnya saya tanya, ada nggak manusia yang nggak punya sisi kemanusiaan? Ya semuanya pasti punya sisi kemanusiaan. Namanya juga manusia, Bang. Oh, berarti semua manusia di dunia ini punya sisi kemanusiaan? Oh, pasti. Oh, terus bagaimana dia bisa seorang manusia membunuh sesama manusia? Kalau kita ngomong sisi kemanusiaan, maksud saya begini, Anda jangan menjebak berargumen seseorang dengan bermain kata-kata, sisi kemanusiaan. Bukan bermain kata-kata. Ini dalil, Bung. Dalil. Dengarkan saya dulu. Saya juga punya dalil kalau masalah itu. Nah, coba mana dalilnya Bapak punya sisi kemanusiaan? Saya minta. Ya, bukan ke situ dulu. Kita berbicaranya di konsep bahasa dulu. Anda jangan samakan sisi kemanusiaan dengan manusia, beda itu. Bedanya? Jadi jangan bermain di situ. Bedanya coba logikanya main. Bedanya sisi kemanusiaan dengan manusia apa? Kalau Anda sendiri pun nggak bisa membedakan sisi kemanusiaan dengan sosok manusia, ya nggak usah buka diskusi seperti itu di sini. Lantas Anda sendiri bisanya apa? Bisanya gimana maksud Anda? Anda mengatakan saya nggak bisa memisahkan. Coba Anda berlogika ria, lipat-lipat lidahnya, pelintir-pelintir. Perbedaan antara manusia dengan sisi kemanusiaan itu apa? Kalau mau beragama, matikan akal. Nggak usah beragama kalau pakai logika. Loh, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan imani saja. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya Yesus mengajarkan imani saja, nggak ada. Tapi Yesus selalu mengukur. Mana? Bukan karena melihat mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus mengajarkan imani saja? Hostnya jangan suka dimatiin ini saya. Saya mau bicara, hostnya matiin biar si Juma aja ngobrol terus dibolehin. Dalilnya tunjukkan dulu kan. Iya, karena ibu kayak pabrik semen. Bisa jawab. Ini hostnya yang suka matiin ya. Karena ibu kayak pabrik semen, 24 jam nonstop ngomong terus, bunyi terus. Lanjut silakan si Hombing. Sebentar ya Bang Daniel ya. Gini aja lah. Kalau misalnya masalah sisi kemanusiaan, manusia dan lain-lain. Kalau kau nggak ngakuin Tuhan orang dengan cara bicaramu itu, ya udah sama kau lah Tuhanmu itu. Gitu aja, sesimpel itu aja. Nggak usah kau beri agama orang kau sendiri nggak punya Tuhan caramu. Berarti bapak nggak mau diskusi di sini ya, Pak ya? Iya Pak ya. Saya mau menjelaskan antara sisi kemanusiaan dan manusia itu. Kalau dia masih belum bisa membedakan, nggak usah. Ya udah, silakan jelaskan. Beda kelasnya nanti sore itu. Sekarang lagi diskusi dua agama ya. Beda. Coba manusia dan kemana aja? Lanjut. Manusia dan sisi kemanusiaan coba jelasin. Coba jelaskan manusia dulu baru kita pindah ke Daniel. Sisi kemanusiaan adalah Ayo. Martin C. Bicara. Ku bilang lilit lidahmu sampai panjang, bisa sampai kau pakai jadi surban lidah kamu pun itu bisa. Lilit aja. Karena kamu pikir kami biar bisa terbatas bicaramu, apalagi membahas agama orang. Kamu bahas agamamu aja biar nyampe otakmu. Dengarkan dulu. Punyamu, Martin C, dengarkan. Di kitab kau ini kubacakan kitabmu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Apa yang dikatakan di sana? Aku melihat langit terbuka
Dan aku melihat anak manusia duduk di samping kanan Allah. Kenapa enggak samping Yahweh? Kenapa harus Allah? Itu makanya kita berdialog. Kalau Ada agamamu Bunda Korla di bawah. kalau agamamu sudah menggantikan, iya silakan. Kalau agamamu sudah menggantikan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam, kita nggak perlu dialog lagi. Nggak perlu. Ngapain coba kalau kita mau mengatakan Kamu pernah sekolah nggak? Agama Kristen lebih dulu lahir daripada Islam. Jadi Oke, kamu bilang kita oke. menurut Oke. Islam. Alkitab Baik. meniru. Kamu punya sekolah nggak? Pernah sekolah nggak? Pakai otak. Oke. Nah. Agama Kristen Jadi lebih jangan dulu pernah dari kamu berani mengatakan Oke. Kristen itu meniru-niru Oke. kata Allah itu dari agamamu. Agamamu jadi lahir karena berapa ratus tahun Anda setelah Kristen. Jadi karena Anda lebih dulu jadi berhak mencuri Makanya semua kamu punya orang itu, gitu. Kalau mau bicara lidahmu itu gigit, batasi. Hah? Jadi karena kamu merasa lebih tua, jadi kamu merasa berhak merampok semua milik orang gitu. Martin C, dengarkan saya. Martin C. Martin C. Dengarkan saya Martin C. Jadi oleh karena agamamu dihasilkan dari penjajah, jadi berhak merampok punya orang dari kitab orang gitu. Kamu jangan penistaan agama di sini. Dari mana kamu berani berkata? Nenekmu kiper, nenekmu kiper. Saya tidak menista. Jadi menurutmu karena lebih dulu Belanda menjajah Indonesia, jadi agamamu berhak ngambil istilah-istilah dari agama orang lain gitu. Bisa kamu buktikan Gitu. Zuma? Jangan cuma keluar-keluar mulutmu. Tadi kamu bilang kan, batasi lidah berbicara, batasi lidahmu. Saya tidak bilang batasi, malah saya bilang silahkan kau lilit lidahmu sampai ke lehermu pun silahkan. Otakmu itu masih kerdil. Berani kamu bilang Kristen meniru Allah. Ya, kalau begitu dari mana kau rampok kata Allah? Dari mana? Beraninya Coba. dari mana? Jelas Dari tidak mana Islam. kamu merampok Zaman kata dulu, zaman Allah? Yahuda, Dari mereka mana? Yahudi Dari sudah mana? menyebut Allah. Dari mana kamu merampok kata Yang jelas Allah? tidak Islam. Kamu jangan GR. Lalu dari mana? Lalu dari mana? Lalu dari mana? Lalu dari mana? Kalau bukan dari Islam dari mana? Sadar dong kamu, bedanya berapa ratus tahun? Dari mana? Jawab. Aduh, gobloknya kamu Zuma. Mama Dari zaman sabar. Oke, siap. Mencuri barang orang lalu mengklaim itu punyanya. Dasar agama setan. Mencuri punya orang lalu diklaim itu punya dia. Martin C. Martin C. Tidak ada yang bisa menyebut Allah dalam bahasa Yunani, Martin C. Di dalam bahasa Aram juga tidak ada kata Allah, Martin C. Tidak ada juga kata Allah di dalam bahasa Ibrani, Martin C. Sedangkan kitabmu itu asalnya dari bahasa Yunani. Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani. Jangan kau kayak Belanda. Belanda lebih dulu merdeka dari Indonesia. Jadi Belanda berhak menjajah Indonesia. Belanda berhak merampok milik Indonesia. Jangan gara-gara agamamu disebarkan oleh penjajah mengambil kitab orang lain juga dengan cara menjajah. Begitu ya. Jangan mentang-mentang karena kamu itu berasal dari agama penjajah, merampok barang orang, terus kamu seenak perutmu mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari kitabmu. Dasar Marsitince. Itu sebatas logika. Kau belajar dulu mandi junub sana. Kau mandi junub dulu. Kau mandi junub dulu supaya otakmu itu berfungsi. Otakmu fungsikan dulu. Ateis, jadilah ateis. Kamu nggak malu dengan pernyataanmu tadi? Apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Enggak. Halo. Apakah Tuhanmu punya sisi kemanusiaan yang Bapak itu?
saja. Tidak ada di dunia ini. Sampai kapan Bapak tidak memiliki sisi kemanusiaan? Selamanya. Itu nampak. Apakah Yesus yang manusia itu punya sisi kebapaan? Dia bukan manusia biasa. Dia manusia ajaib, kayak kapur ajaib. Mana hebat tuh manusia ajaib dengan kapur ajaib? Bulan dilawan. Mana hebat kapur ajaib dengan manusia ajaib? Yesus tidak bisa mengusir semut. Bisa kau buktikan. Yesus tidak bisa mengusir semut. Kapur ajaib bisa ngusir semut. Lebih bagus kapur ajaib daripada manusia ajaib. Kapur ajaib tidak pernah dibunuh sama tentara Romawi. Manusia ajaib dibunuh oleh tentara Romawi. Koplak. Sperma dan sel telur. Dia memang manusia ajaib. Jadi kamu jangan tunjukkan kegoblokan kamu. Nah, kurang ya. Kenapa? Udahlah, kalau nyerang-nyerang pribadi gitu udah nggak bener deh. Udah jangan nyerang-nyerang pribadi dong. Nggak Hebat enak kalau- mana kapur ajaib dengan manusia ajaib? Memang Tuhan kami Yesus yang ajaib. Ya, kalau kau bisa buktikan. Kapur ajaib bisa ngusir semut. Tega banget manusia ajaib dibandingin sama kapur ajaib. Manusia ajaib nggak bisa usir semut. Semut kecil. Aku mencanya. Apakah kamu takut ke manusia ajaib atau takut kapur ajaib? Katakannya begitu. Semut kecil. Ternyata semutnya menjawab, aku lebih takut sama kapur ajaib daripada tuh manusia ajaib. Kenapa dia manusia ajaib? Karena satu-satunya manusia mati bangkit dari mati menjadi Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk manusia ajaib. Silakan tepuk tangan. Oke. Oke. Selesai. Terima kasih. Udahlah, siapa Bang Ipes sudah nggak ada ilmunya. Kasihan Kristen yang lain diwakili orang goblok seperti itu. Cari yang pinter. Ya, yang punya konten ya dikasih judul hebat mana kapur ajaib sama manusia ajaib. Ini unik jadi. Hilang lagi dah. Daniel tadi tuh agak-agak ini. Kalau Daniel bagus, orangnya bagus. Iya, cuman udah kabur duluan. Soalnya ini pabrik semen tadi ngerocos mulu kayak. Aduh. Daniel naik lagi dong Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Daniel mereka ini punya pemaparan beda loh Daniel. Goblok ini karena terlalu imannya itu lebih mendominasi, sementara imannya itu kalau dibenturkan dicocokkan dengan akal itu nggak cocok gitu loh. Makanya bisanya nyerocos saja, emosi aja, karena mau debat secara baik itu nggak punya ilmu gitu. Iya. Nah gitu. Tadi Ustaz Sugi saya WA loh. Oh, saya masih tidur, baru aja bangun. Allahu Akbar. Enggak, bukan barusan pas Ustaz ini ngantri. Waduh, udah ganti akun nih gue bilang. Gua ngeri. Bang Sidik juga masih tidur kayaknya. Bang Sidik. Enggak, tadi rencananya saya kosongin. Saya angkat telepon dulu ya. Siap, Bunda. Ini ada telepon dari Jokowi nunggu ya. Siap. Cie. Tadi maksudnya Bang Imanes di atas sendiri udah diem gitu kan. Terus Bang Zuma lagi ngobrol lagi ngomongin apa tadi tuh saya lupa. Nah, biarin Oten dulu naik. Kalau udah ada 2, 3 baru saya naikin semua. Buset, ini udah pada ngantri di bawah. Up lagi udah up. Aduh, bingung dah. Mau naikin siapa? Bukan mau naikin siapa sih. Maksudnya tungguin dulu kalau udah ada yang nekat baru dikepung gitu ya. Enggak gitu juga sih, maksudnya biarin dulu. Dari pagi kemarin Bang Zuma di sini. Ya sama saya. Bareng di sini sampai malam. Ya iya. Orang saya tungguin Bang Ipes ini rungkat gitu kan, supaya koinnya itu bisa untuk beli beras rencana gitu. Saya tungguin sampai pagi nggak rungkat.
Semalam rungkat itu karena udah mulai ini Ngantuk. kepental semua. Enggak, kita semalam buka room lagi jam 2-an, jam setengah 3. Mana Bang Klarifikasi. Daniel naik lagi Bang Daniel? Sidik sama itu, sama kiamat. Iya, Habis itu masih buka lagi. buka lagi. Ini yang doubling Ustadz Sugi ya. Ah, enggak lah. Orang saya Kekenceng. Cek. Oh, saya nggak pakai Ustadz speaker Alif. aktif ini, pakai headset Siap. Ustadz Enggak, Alif. enggak. Hah? Cek ya, Aku Ustadz doubling. Alif. Ustadz Alif kekencengan ininya. Oke, betul. Nih, Mana yang kencang? Jangan. Orang aku cuma pakai headset doang. sebutin nih. Wah, Bang nih. Bang Moto. Ada segala macem. Ya, mulai. Oh. Silakan sebentar ya. Bang Zuma lagi teleponan lagi ditelepon Jokowi sebentar. Soalnya ada pelebaran. suruh jual ini PTN ke Cina itu di telepon sama Jokowi. Iya, teman-teman di bawah. Mohon maaf, bukannya nggak mau naikin, cuman kalau nggak tahu lah, apalagi udah ada Kores, udah ada Ustadz Sugi. Soalnya kan kalau gini ya meskipun ada siapa-siapa, Kirios kalau ada Moto, Bang Juma orang pasti Kristen. Bang Juma doang. Muslim itu. Silakan Bang Daniel, apa tadi yang dibahas yuk sama saya aja, nggak apa-apa. Dilanjut. Iya. Perbedaan esensi dan substansi. Suaranya kecil bang, nggak denger semuanya. Bahas esensi dan substansi sih. Tadi kan Bang Juma bilang esensi atau hakikat manusia itu kan ciptaan. Menurut saya itu keliru. Pemahaman esensi manusia bukan seperti itu. Terus silakan dijelaskan terlebih dahulu ya, biar nanti ditanggapin. Bang Zuma dengar kok. Ya, kalau ciptaan itu kan asalinya manusia itu. Nggak bicara tentang esensi manusia. Itu dua Gini hal loh, yang Bro Daniel, esensi itu kan hakikat ya, hakikat yang paling mendalam dari sesuatu yang ditentukan dari substansi. Nah, substansi itu sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sesuatu. Nah, itu ya. Jadi, apakah Yesus ini ada esensi ketuhanan? Kalau kita lihat dari bukan substansi, Pak. Ciri-ciri itu namanya eksiden, bukan substansi. Loh, ini substansi adalah sifat ya atau ciri-ciri yang dimiliki oleh sesuatu. Nah, apakah Yesus ini punya sifat ketuhanan? Punya ciri-ciri ketuhanan? Coba. Punya. Punya. Contoh satu kasus. Di mana? Meredakan angin ribut. Meredakan angin ribut. Mana yang lebih besar keajaibannya dari membangkitkan orang mati? Itu saya lihat kalau meredakan angin ribut itu belum apa-apa. Kalau kita bandingkan ketika dia membangkitkan orang mati, mana yang lebih besar? Sama saja, sama-sama pekerjaan keilahian, dua-duanya. Tidak ada yang lebih besar dan lebih kecil. Sekarang gini, bagi Anda ya, memindahkan kaleng Coca-Cola dan memindahkan kursi itu mana yang lebih besar? Sama aja kan? Nggak ada bedanya. Dari segi kemampuan ya. Aku bersyukur kepadamu. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Ya, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, ya. Dan karena banyak orang yang berkeliling di sini mengelilingi aku, supaya mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Utusan atau Tuhan di situ. Ketika dia melakukan keajaiban terbesarnya, membangkitkan Lazarus. Mendengarkan aku sih, apakah Yesus berdoa? Tidak ada narasinya di situ. Yesus menengadahkan tangan ke atas, Bro Daniel. Ketika dia menengadahkan tangan ke atas itu lagi nada hujan atau menunjukkan sikap seorang yang lagi berdoa. Coba Pak Sugi buka ayatnya.
Iya, Ayat berapa? kan Yohanes 11. Kan udah saya baca buka dulu tadi. ya. Yohanes 11. Ya, silakan. Yesus menengadahkan tangan ke atas. Itu lagi nada air hujan atau sikap seorang yang lagi berdoa? Tuh, Yohanes 11 ayat 41 sampai 43. Atau 44 lah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Apa yang ada kata menengadah tangan ke atas? ada itu? Mana tangan? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sepakat ya, nggak ada kata tangan di situ ya. Menengadah itu apa? Wajah. Wih, ya intinya dia itu berdoa kepada Tuhannya, bos. Yesus berdoa didengarkan Bapa. Kan begitu tuh. Kalimatnya bukan kalimat orang yang memohon melalui doa loh. Oke, intinya gini, di sini dia mengaku utusan atau sebagai Tuhan sih? Loh, Yesus utusan itu kami juga mengakuinya. Nah, sekarang kalau Yesus sudah ngaku utusan, kenapa Anda Tuhan kan? Bukankah Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 13 ayat 16, orang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Yesus Kristus sebagai utusan itu hanya satu keping puzzle dari satu gambar utuh yang besar. Anda tidak bisa ngambil kesimpulan. Ya udah, sekarang Anda tunjukkan saja di mana Yesus itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan. Yesus berkata, apanya? Ia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus mengampuni dosa. Ia berkuasa atas maut. Ia berkuasa. Ya, kalau ia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Ia berkuasa atas alam semesta, meneduhkan badai. Ia berkuasa. Nah, oke. Anda tidak percaya ya? Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 30. Semua yang aku lakukan itu sesuai apa yang aku dengar. Jadi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi mau dia menghapus dosa, mau dia mengusir badai, mau dia membangkitkan orang mati, itu semua bukan atas kekuasaan dia. Ya, jelas Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan sesuai yang aku dengar. Tuh, semua yang dia lakukan, mengusir badai, mau mengampuni dosa, itu adalah murni untuk membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tidak ada satu frase pun yang bisa dijadikan dalil bahwa Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Pak Sugi, ya? Di dalam Tritunggal itu ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah urutan kerja dan pembagian tugas. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, memang ada urutannya. Emang Yesus pernah mengajarkan Tritunggal? Pernah Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Pernah? Ya. Pernah Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah? Hujat kepada Bapa dan Anak tidak bisa diampuni. Bisa diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Kena lagi. Berarti mana lebih tinggi antara Roh Kudus dengan Bapa? Setara. Loh, kalau setara seharusnya ketika menghujat Bapa maupun Anak tidak dapat diampuni. Itu yang saya katakan, ada ordo, ada pembagian tugas dan urutan kerja. Loh, berarti ini dong, sudah membedakan ini antara Roh Kudus dengan Bapa. Ya. Anda tidak bisa masuk ke dalam rumah kalau tidak melalui
pintu atau jendela atau cerobong asap. Tapi bukan berarti pintu itu lebih rendah daripada rumah atau rumah lebih tinggi daripada pintu. Itu Maksudnya sesuai apa? dengan urutan kerjanya dan pembagian tugasnya. Kalau kita menghujat Roh Kudus, kita nggak bisa mendapatkan Bapa dan Anak, tidak bisa mendapatkan kasih karunia dari Bapa dan Anak. Itu Kalau menghujat Bapak bisa dapat Roh Kudus. ya, kalau misalnya Roh Kudus nanti berkenan melahirbarukan dia akan bertobat. Oh gitu. Menyesali penyangkalannya yang awal. Ada. Ini sebenarnya Tuhanmu ini berapa sih? Kok ada pembagian tugas gitu loh? Emang Tuhanmu ini kalau nggak royongan nggak bisa kerja gitu? Kalau Tuhan Anda tanpa 20 sifatnya itu bisa kerja nggak? Apakah sifat itu pribadi lain? Kalau dalam ajaran Kristen, tiga substansi itu ya memiliki pribadi sendiri-sendiri. Entitas. Nah itu makanya saya katakan Tuhanmu harus royongan. Ada pribadi-pribadi lain yang membantu. Kalau nggak ada dua pribadi yang lain ini nggak bisa kerja Tuhanmu. Sementara Tuhan saya tidak. 20 sifat itu bukanlah pribadi. Itu melekat pada diri Tuhan, sifatnya Tuhan. Allah itu kalam. Artinya Allah itu mempunyai sifat berkata-kata. Allah itu hayat. Artinya Allah itu hidup. Bukan hidup itu pribadi lain. Ya. Allah itu kidam. Nah, misalnya terdahulu. Nggak ada pribadi lain. Jadi jangan diartikan sifat 20 itu adalah pribadi lain. Nggak ada pemikiran seperti itu di dalam Islam. Karena Islam itu punya konsep yang sudah paten. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang bisa tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak punya serikat Allah itu. Kalau masih berserikat berarti dia bukan Tuhan. Karena untuk bisa mendudukkan dirinya gitu atau untuk bekerja itu butuh pribadi-pribadi lain. Nah, Islam tidak mengenal seperti itu, Bro Daniel. Wahdahu la syarikalah atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengannya. Ya, Allah itu satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk. Allah itu mampu memelihara dunia ini sendirian, nggak perlu bantuan. Makanya dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Terus menerus mengurus makhluknya. Nah, seperti itu. Nah, Tuhan Anda kok harus terdiri Bapa, Putra, Roh Kudus, pembagian hasil. Apa bedanya Tuhan Anda dengan ketuhanan Hindu? Dewa Siwa sebagai sang pencipta, Dewa Indra sebagai sang perusak misalnya. Nanti dewa siapa lagi sebagai menunjukkan kasihnya. Jadi digambarkan beda-beda. Itu ajaran pagan. Kalau Islam tidak seperti itu. Nanti ada dewa siapa-siapa gitu kan. Nanti ketika dewa sebagai sang pencipta tangannya banyak. Nanti kalau digambarkan Tuhan sebagai sang perusak bawa gada besar. Ya kan? Nah, seperti itu gambaran-gambaran pagan. Islam terlepas dari itu semua. Aduh, mati lampu pula. Ya, silakan tanggapi Bro Daniel sambil nunggu Burunda mungkin. Aku jadi moderator, lanjut. Nggak apa-apa Ustadz Alif. Ustadz Sugi di mute dulu izin. Dengung ya? Terima kasih Ustadz. Enggak, lagi lampu mati. Masih ada saya nih? Masih. Oh, mati lampu Saya kira putus wifi-nya. Lanjut. Aduh, parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ustadz Alif silakan diambil alih. Untuk slot 1 yang kosong buat Oten yang mau diskusi ya.
bukan yang mau bunyi kayak pabrik semen. Ntar aja kalau mau kayak begitu nanti ketemunya sama Sidik aja atau siapa, percaya Yesus Tuhan, ibu yang tadi percaya Yesus Tuhan, nanti eksklusif atau enggak besok Bu, ibu bisa naik di sini ketemu dengan Masya Allah, Subhanallah. Ya Allah, woi astronot Allah. favorit. Kaget aku kaget, bukan kaget dengar suara Kores. Iya, Masya Allah. Kaget sama Kores. Tarif ini dong, ayo dong lanjut. Ya, enggak, maksudnya kan Bang Daniel belum tanggapi dulu biar enak gitu. Aku pernah dulu dengar penjelasan Daniel itu karena ini menyebut bahwa Lukas 2:11 itu di situ tuh maksudnya Tuhan gitu, bukan Tuhan. Tapi itu nantilah, yang barusan Ustadz Sugi itu apa yang mau ditanggapi dulu gitu sebelum ini ke Muslim lagi. Kalau misalnya ajaran Islam mengatakan 20 sifat itu bukan pribadi, yaitu ranah kalian, saya menghormatinya. Tetapi kitab suci kami mengatakan dengan jelas bahwa Tritunggal itu terdiri dari 3 pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya harap ya kita saling menghargai aja perbedaan ini. Oh, Bro Daniel. Oh, jadi itu kelebihannya. Tat, aku masuk dikit ya. Lanjut saya. Jadi kalau kekristenan itu Tuhannya pribadinya 3 tapi nggak punya sifat-sifat. Kalau Islam Tuhannya 1 pribadi saja beserta dengan sifat-sifatnya, gitu ya? Iya. Menarik, baru dengar ada Tuhan nggak punya sifat. Bagus. Oh ada, saya nggak pernah bilang Tritunggal nggak punya sifat. Kapan saya bilang gitu? Tadi iya katanya. Pelan-pelan, Kores, pelan-pelan. Yehova Jireh, Yehova Nisi itu semua kan menggambarkan sifat-sifatnya. Lo itu bukan pribadi. Bukan, itu sifat-sifat Tuhan. Loh, kalau maha melihatnya Tuhannya Kristen itu pribadi atau sifat? Sifat itu. Iya. Kenapa maha berbicaranya malah jadi pribadi? Karena kitab suci kami yang menyatakannya bahwa Sang Firman itu dia itu bisa berkomunikasi dengan dia bisa menyatakan dirinya sendiri secara terpisah dari Sang Sumber Allah Bapa. Oke. Jadi Allah Bapa punya sifat maha melihat, terus maha berbicara juga punya sifat maha melihat ya. Maha berbicara. Ya, kalau firman di kami itu maha berbicara, mutakaliman. Kalau di Kristen logos itu pikiran Allah. Oh. Oke. Nah, ini kan enak jadi Yohanes 1:1 itu pada mulanya adalah pikiran bersama-sama dengan Allah, pikiran adalah Allah kan gitu kan. Jadi pikiran Tuhan yang menjadi manusia. Pikiran ilahi. Pikiran ilahi. Ini tuh salah satu bagian dari pikirannya Tuhan yang menjadi manusia atau semua pikirannya Tuhan yang menjadi manusia? Seluruh kepenuhan Allah. Berarti pikiran Wah, kalau sudah jadi Yesus nanti Allah bisa koplak dong, kehilangan pikiran gimana sih? Enggak. Alhamdulillah dapat astronot joget. Thank you. Ya kan? Jazakallah khair. Halo sadako. Kalau pikiran Tuhan itu sudah jadi manusia, berarti Tuhan nggak punya pikiran lagi. Ah, itu udah. Berarti nanti Allah jadi koplak gitu. Tadi saya sudah jelaskan ke Bang Suma bahwa inkarnasi itu bukan perubahan bentuk tetapi penambahan natur. Jadi Tuhan itu dari satu terus jadi banyak. Dia menambahkan natur manusia, natur daging, sarx kan. Makanya di Yohanes 1 ayat
14 itu ayat 14 itu nggak dikatakan bahwa Sang Firman itu menjadi antropos, menjadi manusia, bukan, tapi menjadi sars, sifat kedagingan, kelemahan manusia. Gini loh, Bro Daniel, saya setuju ketika Anda mengatakan bahwa logos itu adalah pikiran. Artinya di dalam Yohanes 1 ayat 14 ketika pikiran itu jadi manusia, bukan pikirannya itu yang jadi manusia, tapi dari pikiran itulah nanti akan adanya manusia. Kan seperti itu seharusnya. Tapi kalau Anda ngotot bahwa pikiran itu yang jadi manusia, sekarang Tuhan koplak, nggak ada pikiran lagi. Kan begitu jadinya. Nah, makanya kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan karena daging dan bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Artinya berasal dari pikiran Tuhan. Nah, Yesus itu ayat 14-nya berasal dari pikiran Tuhan. Seperti itu seharusnya. Coba dicek itu, Yohanes 1 ayat 13 itu. Artinya ada orang-orang yang tercipta seperti Yesus. Bukan cuma Yesus doang yang jadi yang seperti itu. Karena di situ jamak itu. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan karena daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Nggak ada yang bentak-bentak ya, netizen ini. Karakter saya memang begitu. Kalau saya tidak berkarakter seperti ini, nanti saya jadi koplak, nggak keluar semua dalil. Dalil yang ada di dalam otak saya itu akan terpompa keluar kalau saya mengeluarkan karakter saya. Jadi ini saya tidak emosi. Bro Daniel itu udah tahu lama sama saya ya, Bro Daniel ya. Gitu ya. Jadi memang saya harus begitu karakternya, Ustaz, aman. supaya yang ada di dalam otak saya itu keluar gitu. Ini saya karena nggak pakai baca-baca Bible ya, nggak ada baca-baca Bible soalnya. Jadi ada orang-orang yang dilahirkan, yang diciptakan sebagaimana Yesus. Contohnya siapa? Adam. Itu bukan atas keinginan darah, bukan atas keinginan daging, juga bukan atas keinginan seorang laki-laki. Siapa lagi? Hawa. Ya. Itu juga bukan atas keinginan darah, bukan atas keinginan daging, bukan atas keinginan laki-laki. Itu murni dari pikiran Tuhan dia. Kalau Tuhan sudah berkehendak, jangankan wanita tanpa suami, atau jangankan perawan tak pernah disentuh laki-laki, batu, kalau Tuhan menghendaki melahirkan manusia, maka batu itu melahirkan manusia. Namanya Tuhan Maha Kuasa. Begitu Bro Daniel. Itu logis gitu loh. Monggo Bro Daniel kalau mau ditanggapi. Kalau Adam dan Hawa diciptakan tanpa campur tangan laki-laki, itu karena kondisi saat itu memang gak ada manusia sebagai ancestor dia. Tetapi di zaman Yesus ini kan manusia udah ratusan juta atau mungkin miliaran. Harus ada ini dong, harus ada motifnya apa Tuhan menciptakan Yesus itu tanpa campur tangan laki-laki. Di Yohanes 1 ayat 13 itu bicara tentang soma, tubuh Yesus, tubuh manusia Yesus. Soma atau tubuh Yesus, darah, daging, otot, tulang dan lain sebagainya itu memang diciptakan dari firman Allah. Creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Di dalam ovum Maria tiba-tiba muncul zigot, dan dari zigot itu jadi embrio. Tetapi kalau kita bicara tentang inkarnasi Logos, dia masuk ke dalam embrio itu eksis sebagai jiwanya, sebagai pikirannya. Makanya itu penambahan, bukan perubahan. Paham enggak? Ketika embrio Anda nih ya, masih dalam kandungan, tiba-tiba ada nyawa. Apakah nyawa itu berubah menjadi embrio? Enggak kan? Nyawa Anda yang sudah ada tuh di dalam kekekalan, yang sudah tanya jawab, yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz,
tiba-tiba menambahkan natur kan, natur tubuh. Seperti itu juga Yesus. Logos yang sudah ada sejak kekekalan, yang asali, yang kadim itu tidak ada tanpa dijadikan ada, menambahkan natur, menambahkan soma, menambahkan sifat-sifat manusiawi ke dalam dirinya. Gitu penjelasannya. Jadi bukan berubah tapi menambah. Oke. Anda tadi beralasan saat itu Adam belum banyak manusia, wajar itu terjadi. Sedangkan kejadian Yesus itu sudah banyak manusia. Harus ada motif dong. Iya, saya setuju harus ada motif. Apa motifnya? Apakah motifnya itu untuk dijadikan sekutu bagi Tuhan? Atau motifnya itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Nah, jadi diciptakannya Yesus tanpa adanya seorang ayah ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Makanya tadi saya katakan kalau Tuhan itu berkehendak, jangankan wanita, ya, tanpa adanya sesuatu pun Tuhan bisa menghadirkan seorang manusia, Adam. Tanpa adanya wanita, kalau Tuhan berkehendak, ya, Tuhan itu bisa menciptakan manusia. Siapa Hawa? Tulang bisa berubah jadi manusia. Ya, pertanyaannya dari sekian banyak manusia, mengapa hanya Isa? Mengapa harus Isa? Ya, pertanyaannya dari banyak sekian manusia, kenapa cuma Adam yang dijadikan seperti itu? Apa Tuhan tidak mampu lagi menciptakan seperti itu? Anda tidak bisa bilang dari sekian banyak manusia mengapa hanya Adam, karena memang belum ada manusia. Ya, kan Tuhan bisa menciptakan lagi. Seperti itu. Tuhan bisa menciptakan lagi manusia hamil tanpa laki-laki, bisa. Tapi kenapa hanya Isa saja yang dijadikan seperti itu? Iya, mengapa? Ya, karena Tuhan ingin menunjukkan kekuasaannya, sudah cukup. Ini bukti, satu tanda untukmu. Kan begitu, tidak perlu banyak tanda bagi orang-orang yang berpikir. Tidak perlu. Bahkan Tuhan memberi contoh lain. Ya, penciptaan manusia ini Tuhan banyak memberi contoh. Contoh siapa? Bentar bang, sedikit bang, bentar, sedikit bang. Biar enak, bentar sedikit. Atau pamer. Bentar, ya. Bahkan Tuhan memberikan contoh lain, seperti contoh Sarah. Secara logis, Sarah ini wanita mandul, ya, itu tidak bisa punya anak lagi. Tapi Tuhan berkehendak sehingga lahirlah Ishak. Siapa lagi contoh? Elizabeth, ibunya Yohanes Pembaptis. Itu mandul itu. Dia mempunyai anak murni peran dari Tuhan. Makanya di situ Elizabeth dipenuhi Roh Kudus. Itu murni kehendak Tuhan. Makanya di ayat 13 tadi Anda katakan itu Yesus tidak, enggak cocok karena di situ ada bentuknya jamak. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, ini bukan mengacu kepada Yesus, tapi ada orang-orang yang terlahir sebagaimana Yesus. Ya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, bukan atas keinginan seorang laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Maksudnya itu murni kehendak Tuhan. Contoh sudah saya kasih, bahkan Melkisedek. Melkisedek itu tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya silsilah. Jadi kalau sudah diberi contoh banyak seperti itu, seharusnya kedudukan Yesus ini hanya sebagai tanda dari Tuhan bahwa Dia itu Maha Kuasa, bukan dijadikan sekutu baginya. Karena Tuhan itu Maha Pencemburu. Tuhan tidak mau disekutukan dengan siapapun. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Kan begitu yang diterangkan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Aku Yesus Kristus yang diutus. Ya, Yesus berkata, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi,
kalau sudah ada Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Coba. Ya, Monggo. apa yang harus saya ini sanggah ya? Karena udah terlalu banyak topik. Maaf, Bro Daniel, suaranya bisa dikencengin nggak? Soalnya kami kurang bisa mendengar dengan baik. Bang Juma sudah kembali? Nggak bisa. Ahi Udah Juma? nempel di bibir saya. Memang Ahi Juma. kayaknya perangkat saya kurang. Sudah selesai di telepon Jokowi untuk untuk jual IKN ke Cina? Mungkin duhur kali Besar Segi. Monggo yang lainnya. Mengenai Yohanes Pembaptis ya, yang tadi kata Pak Sugi itu tanpa campur tangan lelaki, itu keliru Pak. Zakaria itu bersetubuh dengan istrinya Elizabeth. Memang mandul, tapi karena persetubuhan. Iya Bang, itu saya tahu. Tapi dia mandul secara otomatis, secara logis itu sudah tidak bisa melahirkan anak, tidak bisa mengandung lagi. Mau bersetubuh sehari 100 kali sampai gemper lututnya sampai kopong, ya itu nggak akan jadi anak kalau Tuhan tidak berkehendak. Itu yang saya maksud. Ya, tapi Selamat siang Bro Ariesto. Bro Ya, Ariesto. padahal Nah sekarang Tentang- oh ya, tentang penciptaan di situ di kitab sendiri dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan loh. Kalau Tuhan yang sudah berkehendak menciptakan, apa susahnya? Kalau di Al-Quran jelas penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai tanda ada Sang Maha Kuasa bisa menciptakan sesuatu di luar dari hukum yang sudah ditetapkan bagaimana hubungan biologis. Itu banyak sekali ayatnya, ada di surah Maryam, surah Ali Imran, ada lagi di surah Al-Anbiya, ada lagi di surah satu lagi lupa aku itu sebagai tanda kebesaran Tuhan pemilik alam semesta. Bisa idza qada amrun fa innahu ma yaqulu lahu kun fayakun. Ketika menghendaki menciptakan sesuatu, cukup mudah bagi Tuhan itu, cukup berkata jadi apa yang dikehendakinya, nggak perlu ribet. Jadi bedakan juga kembali tadi tentang sifat dan pribadi itu beda ya, jangan dibikin sehingga dikatakan tadi 3 pribadi, kalau di Islam ada 20 pribadi, sering disalah-salahkan begitu. Sederhana padahal Bang Daniel sebenarnya. Saya tidak bilang ada itu 20 pribadi, saya bilang itu 20 sifat. Ya, lanjut. Penyataan kuasa tanpa motif, menurut saya itu show up, pamer. Harus ada motif. Berhak. Tuhan pamer berhak Bang. Karena dia Sang Maha Kuasa menunjukkan kekuasaannya itu. Justru Tuhan itu berhak menunjukkan kemahakuasaannya, kehebatannya, bukan malah menunjukkan kelemahan. Itu nggak boleh malah. Karena memang Tuhan tidak lemah gitu. Faedahnya untuk umat harus. Ya ada Sang Maha Kuasa menghendaki menciptakan satu hambanya yang itu tidak sesuai dengan hukum bagaimana hubungan biologi seperti hubungan suami istri. Kan gitu. Begitulah Tuhan menetapkan sesuatu, ketika Tuhan menghendaki jadi dia. Loh, maksud tujuannya apa? Bahwa Tuhan membuktikan Sang Maha Kuasa itu ada Sang Maha Kuasa pencipta alam semesta gitu. Di surah Maryam itu jelas, di surah Al Imran jelas. Kalau di Islam ya, ketika masalah tentang penciptaannya itu, sebenarnya di dalam kitab juga tadi dikatakan begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan menghendaki jadi gitu loh. Selamat siang Bunda Korla juga yang bernaik Bunda. Apa yang dibikin ribet Bang Daniel sebenarnya? Selamat pagi semuanya. Ya, pagi. Selamat pagi Bunda Korla. Gak apa-apa ya Bunda naik. Nah, nggak apa-apa. Saya tertarik dengan pernyataan Bro Daniel. Terus apa manfaatnya untuk manusia? Manfaatnya manusia jadi tahu. Ini Bunda yang di TV itu. Iya Bunda Korla, betul. Iya. Ya. Nah, jadi gitu Kaget ya. dia. Apa manfaatnya Bunda untuk Korla. manusia gitu ya? Manfaatnya untuk manusia jadi tahu hanya ada satu Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Berkehendak. Kalau Tuhan tidak menunjukkan kekuasaannya, nanti iblis yang nyamar-nyamar jadi Tuhan nanti. Makanya Tuhan itu harus sombong. Ya, harus sombong Tuhan. Makanya manusia itu nggak boleh sombong. Karena pakaian sombong itu hanya untuk Tuhan. Makanya di dalam Bible sendiri kan banyak itu Tuhan menunjukkan kemegahannya, Tuhan menunjukkan kesombongannya.
tidak ada Allah lain selain aku. Akulah dia. Nah seperti itu harus. Masa Tuhan klemek, ya nggak mungkin lah. Tuhan itu harus strong, ya harus menunjukkan kekuasaannya. Nah begitu Bro Daniel, supaya manusia tidak salah sembah. Monggo Bunda Korla silakan mau ikut bicara, dipersilakan. Bunda baru bangun tidur, otaknya belum ini. Masih ingin Oke deh. kaget. Oke. Monggo Ya, Ustaz tadi Ali. siapa? Tadi siapa yang bilang? Tadi siapa yang naik siapa? Itu ada Dari Bro Kristen. Daniel itu, kawan kita dari Katolik. Oh iya. Bunda mau nanya boleh? Ya Protestan Pak Sigi. Ya silakan. Loh. Dulu Katolik, sekarang jadi Protestan. Enggak ya. Bunda yang tadi siapa yang tadi? Aduh. Ya maaf, setahu saya dulu Katolik gitu sih. Silakan Bunda. Bunda udah ngopi belum? Bentar lagi. Bunda mau nanya, kalau di agama Katolik itu, agamanya apa tadi? Daniel itu Kristen Protestan. apa? Protestan itu Tuhan yang kayak seperti apa? Maksudnya seperti apa yang menganggap Tuhan itu? Yesus gimana? Trinita apa yang kayak mana maksudnya? Coba jelaskan dulu. Jadi Bunda bisa bertanya. Ya, baik Katolik maupun Protestan mempunyai satu iman yang sama tentang ketuhanan, yaitu Allah Tritunggal. Suaranya nggak dengar ini sekali. Iya, ini headset saya kayaknya kurang bagus Bunda. Nggak usah pakai headset, pakai langsung mulut kamu aja deh. Kedengaran kok. Gak usah pakai headset coba. Soalnya kita kurang mendengar dengan baik. Janganlah nanti speakernya kan speaker luar, nanti kedengaran teman saya. Ya, oke. Ya udah coba Bunda mau Untuk nanya. ketuhanan itu sama, Tritunggal. Sedangkan Yesus Kristus itu adalah inkarnasi dari Sang Firman, bukan dari Allah Bapa, bukan dari Roh Kudus. Tapi Sang Firman atau Allah Putra yang berinkarnasi ke dalam dunia menjadi satu menambahkan natur manusia pada dirinya dan berkembang menjadi satu manusia utuh yang dewasa untuk satu tujuan, yaitu penebusan dosa. Jadi Yesus itu Tuhan juga gitu. Ya, setelah ia menyelesaikan tugasnya, termasuk ujiannya, yaitu sebagai penebus dosa, ia diangkat oleh Allah Tritunggal, oleh Allah Bapa itu menjadi Tuhan atas seluruh ciptaan. Diberikan Diberikan penyerahan gitu. Semacam reward lah, diberikan reward gitu. Kemuliaan. Jadi Tuhannya orang Tuhan yang disembah orang Katolik atau Protestan itu yang Bapaknya apa yang Yesusnya? Kami menyembah Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus itu. Oh, jadi Yesus perantaranya gitu. Betul. Karena Yesus sendiri berkata tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, itu kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Kenapa dia bisa mengeluarkan kata-kata itu? Karena Tuhan yang bilang, maksudnya Allah yang ngomong gitu. Ya, karena dia adalah inkarnasi dari Sang Firman itu. Bunda sendiri kan bisa mengenal Allah itu kan dari Firman. Iya, tapi kalau kalau Tuhan Bunda tidak pernah berfirman, apakah Bunda itu bisa mengenal Allah? iya, tapi kan kalau dalam Islam Allah itu Tuhan. Kita mengenal Allah itu dari firman-Nya yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, Al-Qur'an itulah gitu. Tapi tetap aja tetapi dalam di Al-Qur'an itu penyembahan tidak perantara melalui Muhammad, tapi langsung ke Allah, karena Muhammad juga menyembah Allah gitu. Itu Islam gitu loh. Jadi karena kan Allah menciptakan beberapa para nabi, dari mulai Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan tanpa seorang ayah dan ibu, tanpa sperma, tanpa perkawinan, tanpa hubungan seksual, ya kan? Tetapi
apa namanya, tetapi bukan Tuhan gitu. Terus setelah Adam, Idris. Di dalam agama Protestan mengenal nggak yang beberapa nabi-nabi dalam agama Islam seperti misalnya Ibrahim, Ismail gitu, ada? Ya, beberapa ada. Musa juga ada? Ada. Yahya, Musa, Daud, Salomo, Yahya atau Yohanes ada. Yohanes, kok Islam nggak ada Yohanes? Yohanes siapa? Yahya. Nabi Yahya. Yahya. Iya, kalau di kita Yahya, Bun. Oh gitu. Yang jadi pertanyaan Bunda ini cuma satu nih ya. Tuhan berarti kalau menurut orang Protestan sama Katolik, Tuhannya Bunda itu bukan Tuhan kalian. Iya. Hah? Iya, Bunda. Berbeda. Beda. Beda nggak? Iya, Dijawab beda, Bun. Berbeda. Tuhannya Berbeda. Kristen ini beda sendiri. Terus bumi- Kalau terus ya, jadi kalau beda, langit ini siapa yang ciptakan? Tuhan yang mana? gini ya, kalau Yahudi ini tidak pernah mengakui bahwa Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen sama. Enggak, kalau Tapi Musa Yahudi kan- mengakui Tuhannya Islam dan Tuhannya Yahudi sama. Jadi Tuhannya Kalau Kristen Musa- beda sendiri, Bun. Lah jadi kalau karena kalau kita belajar dari unsur penciptaan, langit dan bumi kan diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Kalau di dalam Islam bahwa bumi dan langit Tuhan yang menciptakannya, Tuhan Islam gitu. Kenapa? Karena di Al-Quran penjelasan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, dia menceritakan bagaimana ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan segala yang dibutuhkan oleh manusia, dia menciptakan para nabi sebagai rasul, sebagai utusan gitu loh. Sekarang kalau misalnya di agama Protestan atau misalnya tadi ada yang bilang katanya gini, Islam ini Bunda jadi kayak gara-gara sering nongkrong di sini jadi kayak Bagus, Bun. Gas. Jadi ketularan. Ada di posisi lain juga, jadi ada baiknya juga gitu, penambahan ilmu dalam dalam mengenal Tuhan gitu. Jadi kita lebih tahu yang sebenar-benarnya kita beragama pada posisi yang mana gitu. Nah tadi ada yang bilang katanya gini, tadi Bunda sempat dengar bahwa sebelum adanya Islam sudah ada Nasrani, sudah ada Protestan, ya kan? Di dalam Islam juga ada sebelum adanya Protestan sudah ada Yahudi, sudah ada pengajaran Nabi Musa. Tetapi kami tidak menganggap Nabi Musa itu Tuhan gitu loh, walaupun dia punya mukjizat membelah lautan dengan tongkatnya gitu kan. Yang makanya Bunda bingung gitu loh, kok hampir ada sejarahnya, kok hampir sama seperti di Al-Quran gitu sejarahnya, kok dalam, kalau misalnya gini, kalau berbeda Tuhan otomatis pasti berbeda utusan gitu loh. Mungkin kalau di Islam ada, kenapa ini hampir kemiripannya ada gitu loh. Yang jadi pertanyaan ini, kok bisa Tuhannya beda tapi ada kesamaan dari para nabinya gitu. Ada cerita tentang Musa, ada tentang Yahyanya, Yohanes jadi Yohanesnya, ada Abraham jadi Ibrahimnya gitu. Kok ada kemirip-miripan, ada kesamaan, tapi kenapa Tuhannya beda gitu. Kalau di Al-Quran kami mengenal Tuhan dari Nabi Muhammad karena di satu ayat Qul huwallahu ahad itu kan menyatakan bahwa Tuhan itu cuma satu dan esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kalau secara logika juga Tuhan tidak mungkin beranak. Kalau dia beranak otomatis dia hamil. Satu. Kedua, kalau Tuhan menjadikan diri dia manusia, tentu dia akan ngantuk. Kapan dia mengatur langit dan bumi gitu aja sih. Jadi kalau Bunda kurang bisa Gini. terima tuh. Ya, gini Bun, yang mau Bunda tanyain apa? Karena kebetulan alhamdulillah di room ini semuanya ahli scripture yang mempelajari Yahudi. Ini siapa yang ngomong ini? Perah Istar. Oh, 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 Perah
Oh, perak. Itu. Iya, perah. Nah, jadi Bunda Bunda tanya sebenarnya- apa? Nah, ya yang Bunda bingung, yang bagian mana? Iya, oke. Bunda mau nanya aja nih. Satu pertanyaan Bunda. Tuhannya orang Islam sama Tuhannya orang Kristen beda. Oke. dulu jawab, Ini tuh itu dulu jawab. ya bisa beda bisa enggak, Bun. Tergantung Enggak yang dong, ditanya enggak, siapa. enggak. Yang pasti-pasti aja, jangan bisa beda bisa enggak. Jadi kita nggak jelas. Beda atau tidak? Oke, kalau misalnya ini aku Muslim ya, disclaimer dulu, aku Muslim ya, tapi aku mempelajari Yahudi dan Kristen. Nah, kalau kita kalau kita menanyakan ini kepada Kristen yang bagian apologet, bagian menghujat Islam, mereka akan dengan terang benderang membedakan. Terus kalau Membedakan. dan langit ini siapa yang punya? Tuhan yang mana? Nah, untuk mereka nanti ada perbedaan lagi nih. Ada yang bilang Yesus sendiri yang menciptakan, ada yang bilang Yahweh lah yang menciptakan. Jadi keroyokan dong. Dalam kitab mereka itu oleh dialah semua dijadikan. Oleh dia itu oleh firman. Nah, firman ini diklaim sebagai Yesus. Yesus itu yang menciptakan gitu. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Yesus tuh nabi. Kalau dalam Islam tuh Nabi Isa gitunya. Nabi Isa tadi. Harusnya sih gitu ya. Harusnya sih gitu. Yang dia bisa menghidupin orang mati, bisa menciptakan burung dari tanah itu. Ya, menciptakan burung dari tanah. Iya, Betul. karena kelebihan dia diberikan oleh Allah tadi itu. Sebagaimana Iya, gitu. Isa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Nabi Muhammad bisa menghafal Al-Quran tanpa dia bisa membaca dan menulis gitu. Iya. Jadi sama ini Bun, yang Bunda mesti ketahui ketika dibilang Yesus menciptakan alam semesta, itu tuh tidak datang dari mulut Yesusnya sendiri kalau di Perjanjian Baru. Tapi datang dari mulutnya orang Kristen gitu. Jadi kebanyakan iman mereka ketika kita berdialog nih Bunda, kebanyakan iman mereka imannya tuh tidak tertulis. Contoh Tuhan itu Tritunggal, contoh Yesus itu Dwinatur, contoh Tuhan itu berteofani di Perjanjian Lama. Terus kemudian ibadah hari Minggu. Itu vitalitas keimanan mereka tuh nggak tertulis di dalam kitab sucinya setelah kami cek bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus itu kan Yesus membawa Isa, maksudnya Isa itu membawa ajaran Injil kan, Perjanjian Lama itu. Oh bukan. Gini, yang Bunda mesti ketahui, aku mesti open cam deh kayaknya ya. Aku open cam ya. Nah, aku Muslim ya Bun. Jangan dicap yang beda-beda. Kami hanya ahli scripture di sini. Serang Bun, serang. Ini kamu apa agamanya? Aku Islam dong. Dari roh aku udah Islam. Oh. Hajar Bun, hajar Bun. Coba lihat. Jadi Bunda agak bingung-bingung ini. Iya, karena kami sudah mempelajari, makanya kami paham. Nah, Bun, bisa dilihat di layar aku, Bun. Nih, ini Alkitab. Nah, kitab suci orang Kristen. Aku beli yang paling baru, edisi kedua. Terus? Ini keluaran LAI. Bunda mesti memperhatikan. Dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu bukan kitab, Bun. Perjanjian Lama itu kumpulan kitab-kitab. Perjanjian Baru pun kumpulan kitab dan surat-surat gitu. Nih. Tapi itu maksudnya itu kayak Al-Quran nggak? Kalau dilihat sekilas gini ya sama. Cuma kan kalau Al-Quran itu satu kitab, kalau mereka ini kelipingan dari kitab-kitab. Jadi banyak kitab di dalamnya gitu loh. Oh, coba lihat. Nah, ini kayak gini. Ini yang dibaca. Ini yang dibaca. Ini Alkitabnya orang Nasrani. Ya. Enggak, dua-duanya sama. Orang Kristen lah, orang Kristen mau denomnya apapun, Protestan, Katolik, Unitarian, Saksi Yehova sama. Yes, Kalau ke gereja baca itu, bawa itu. Itu yang dibawa. Betul sekali. Yang suka dipegang-pegang kalau di film-film kalau orang ke gereja tuh itu dia. Itu yang versi murahnya, aku yang versi mahal. Tuh lihat tuh, edisi mimbar, gede banget kalau yang punya aku. Kan dulu Bunda punya temen tuh kalau misalnya gini, kalau orang ke gereja tuh bawa Alkitab itu yang dibawa. Iya. Dia. Betul. Iya, betul. Oke, gitu bentuknya. Iya, ini gini bentuknya. Cuma kalau yang aku versi yang lebih mahal karena edisinya edisi mimbar.
Yes. Kayak buku. Nah, ini ya Bunda nih, ini yang Bunda bilang tadi perjanjian lama. Perjanjian lama itu isi kitabnya ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, ada kitab Imamat, ada kitab Bilangan, ada Ulangan, sampai terakhir itu Maleaki. Ini kitab semua ini, tapi dibikin menjadi satu gitu loh. Iya, ada kitab Zakaria, ada kitab Hagai, ada kitab Zefanya, kitab Habakuk. Ini semua nabi-nabi. Nabi apa aja, mana tuh nabi? Hidung itu agung itu apa? Hidung agung. Kidung Agung ini baru surat puji-pujian. Jadi perjanjian lama itu kalau kita ambil konsep dari Yahudi terbagi 3 kelompok. Pertama ada Torah itu ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu kemudian ada Neviim. Neviim itu kalau di kita Anbiya atau nabi-nabi. Nah, kalau nabi-nabi ada Yosua, ada Ezra, Nehemia, Esther, Ayub, gitu. Ada Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nakum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Gitu. Nah, yang ketiga adalah puji-pujian. Kita puji-pujian itu ada pengkhotbah, Kidung Agung, ada Amsal, Mazmur. Puji-pujian tuh maksudnya ngapain dia? Kalau di kita jatuhnya apa ya puji-pujian tuh? Kosidah. Oh, kosidahan ya. Terus Ya, coba pujian kayak mau sholat gitu loh. Coba Bunda mau nengok kayak mana lembaran pertamanya. Nah, lembaran pertamanya kayak begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu. Ini kejadian. Ini kitab Kejadian. Ini yang pertamanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perjanjian lama. Ini yang dari Yahudi. Ini yang dari Yahudi yang diambil oleh kekristenan, tapi terjemahannya mereka bikin sendiri gitu. Ini yang Alkitab dibawa Nabi Musa. Bukan. Bukan. Nabi Isa. Gimana jelasnya ya Satsuki? Itu menurut mereka itu kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Menurut mereka, tapi setelah kita selidiki ternyata bukan. Coba tadi baca. Nah ini. Coba baca. Masih kelihatan ya? Ini kejadian 1. Ini kejadian 1 nomor 1. Nah, di sini pada mulanya mereka bacanya Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bingung Bunda, ada roh Allah melayang-layang di atas Berfirmanlah air. Allah. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadi ini yang dibaca kalau ke gereja. Tergantung konteksnya apa. Iya, kitabnya yang ini yang dibaca, iya, kitabnya yang ini. Coba kalau soal nyarinya di mana itu? Di toko-toko Kristen. Di ada Bun, di apa namanya? Di Amazon. Nah, terus kalau yang Kristen bukan, mana? di ini loh. Yang perjanjian baru? Di Gramedia ada Bun, di Gramedia ada. Tapi gini Bun, kalau Bunda mau beli, aku saranin untuk kitab perjanjian lama mending langsung beli ke toko Yahudinya. Karena kalau toko Yahudi di Amazon ada kok Bun, bisa Bunda beli di Amazon. Kalau nggak di sinagoge. Oh gitu. Nah ini sekarang kita lihat ya. Nah ini kalau yang hitam-hitam, aku nggak tahu kalau di edisi terbitan yang lainnya. Kalau yang hitam-hitam ini masih perjanjian lama. Ya, kalau perjanjian baru dia merah. Mau membandingkan apa ucapannya di situ, apa ucapannya di Al-Quran gitu loh. Nah, alhamdulillah kami sudah selesai bagian itu membanding-bandingkan. Udah. Sekali udah beres kami mah. Ya, ayo Bunda semangat belajar. Orang-orang apa? Nah ini Injil, ini masuk nih. Nah ini nih Injil Matius, ini baru perjanjian baru. Itu Injil? Iya, gabung dia di clipping. Digabung sama apa? Tunjukkan Kores sebelah kiri.
perjanjian sebelah kanan perjanjian baru, sebelah kiri perjanjian lama gitu, Kores. Oke, tunggu aku benerin dulu kameranya. Nah, ini Bunda, bagian ini, tunggu, aduh, ada kabel. Ini saking gedenya ribet. Bagian yang ini perjanjian baru. Yang ini yang aku pegang yang ini perjanjian lama. Kok kalau kok tulisannya nggak bentuknya kayak nggak tulisan kayak Yahudi atau Arab gitu ya? Oh, itu terjemah, Bun. Terjemah. Emang gitulah. Emang kitab terjemah, bukan seperti kita di sebelah apanya ada teks aslinya begitu. Kalau mereka enggak seperti itu. Kan kalau mereka terjemah ya. Bunda. Kita kan Saya punya yang Mandarinya, Bunda. Nih, Mandarinya, Bunda. Nih, bukan teks buset asli tuh, juga ya. Mandarin. Punya Mandarin si Cebi. Iya. Asli tulisannya mana? Alkitab Tulisan itu Enggak ada, Bun, enggak ada aslinya, enggak ada. Enggak, jangan kasih Mereka nggak pakai, Bunda. Latin dong. Mereka nggak Maksudnya yang pakai. asli tulisannya mana? Maksudnya kalau Al-Quran kan ada tulisan. Kita kan Kalau ada kita kan pakai Arabnya, Kalau Al-Quran kan ada ada terjemahan. Al-Qurannya, dan nggak semua orang Tapi- bisa ada terjemahannya gitu kan. Ini Bunda. Terjemahannya. Bunda Korla. ini Bunda. LAI juga ada. Kalau kita kan ada, ini ada kalau kita Arabnya, kan ada ada Al-Qurannya. Latin, ada terjemahan juga. Kan kita lebih mudah kan kalau kita ya. Ini ahli teks originalnya, silakan dijelaskan Bang Moto. Coba Sebentar. yang ini nih, jangan yang Cina nih, bingung ribet. Enggak, sebentar dijelaskan. Indonesia aja udah. Bunda, ini Bang Moto ini dia tahu Digedein dong bahasa. layarnya, itu kali ini nggak kelihatan. Enggak, dulu sebentar dijelaskan dulu Bunda, dijelaskan dulu dengan Bang Moto seperti apa, bagaimana, karena beliau ini tahu teks original Bible. Itu perjanjian lama. Betul. Silakan Bang Moto dijelaskan dulu Bang Moto. Iya, ini contoh Bunda. Oh, itu contoh. Contoh. Itu yang atas tulisan apa, India? Bukan, ini Ibrani. Itu Ibrani. Aduh, Iya. Bunda polos banget. Kenapa Bunda? Itu aslinya. Iya, teks yang mereka akui aslinya tuh tulisannya seperti ini. Seperti yang ini. Nah, ini mirip-mirip ya, ini masih dalam ranah Semitik. Jadi nanti ada berapa kosakata dan pelafalan tuh yang mirip dengan Arabik. Dan juga mirip dengan Aramaik gitu. Itu Coba dibaca Bang Moto. Coba dibacain dulu. Coba dibacain dulu contohnya Bang Moto. Bunda Kores. Oke, nih saya coba baca ya. Ini tadi kan Bang Kores tuh buka Kejadian 1 ayat 1. Nah, di dalam Ibraninya itu disebut dengan Bereshit. Nah, Bereshit pasuh ke 1, mispar ke 1. Ya, pereh ke alef, mispar ke alef. Jadi di sini bacanya Bereshit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Kamu orang apa? Nah itu. Kamu orang apa? Islam. Loh, kok kamu Islam bisa baca? Indonesia. Kok kamu bisa belajar bahasa? Kok bisa baca? Nah, itu, Bun. Hebatnya debater Muslim itu menguasai berbagai macam bahasa gitu. Sementara debater Kristen nggak ada yang bisa kayak gini, Bun. Berarti nggak bisa baca kitab aslinya sendiri, nggak bisa. Terus apa yang tertulis itu, apa katanya? Oke, di sini ada kata Bereshit. Nah, Bereshit ini kalau di Ibrani itu res itu kepala. Kalau di Arabik itu rish itu kepala. Jadi filosofinya itu seperti bayi. Bayi kan yang keluar kan dalam rahimuan kita tuh kepala duluan. Benar. Itu benar. Jadinya permulaan. Nah, Bereshit ini bara itu nanti penciptaan, tetapi ada dua. Ada yang menggunakan bara maupun asa. Jadi kalau misalnya di Arabiknya nanti bara itu setara dengan khalaqa. Jadi menciptakan dari ketiadaan menjadi ada.
Ini masih Alkitab aslinya orang Yahudi. Sejauh ini inilah yang mereka punya. Yang Yahudi punya ini, yang kalau Yahudi kan memang mereka cuma tidak mau menerima kedatangan Nabi Muhammad, tapi ajaran masih bertuhankan sama ya. Ya, jadi simpelnya gini, ini Bunda ya supaya simpel. Kalau Yahudi mereka kafirnya kafir ahli kitab. Kenapa kafir ahli kitab? Karena mereka masih meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Tapi betul, mereka ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mereka tetap mengakuin bahwa Tuhannya kita sama Tuhannya Yahudi sama. Betul. Karena itu pengajaran dari Nabi Musa. Coba tadi ayat tadi Bunda mau nengok itu yang tulisan kayak itu. Itu Yahudi ya Bun, itu Yahudi. Akimoto dibuka lagi, open cam lagi. Nah terus untuk Kristen sendiri, untuk Kristen mereka ini kafirnya kafir musyrik. Kenapa? Karena udah tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad, mereka menyekutukan Tuhan gitu. Dengan sifatnya dan juga ciptaannya. Allah Bapa Putra kan? Allah Bapa Putra, Bapa Putra Roh Kudus. Putranya itu Firman. Firman itu kan sifat, disekutukan dengan sifat. Lalu kemudian roh ini kan ciptaan. Nah, disekutukan juga dengan ciptaan gitu. Itu jadi perbedaannya antara kafirnya Yahudi bagaimana dan kafirnya Kristen bagaimana. Dilanjut Akimoto. Tapi kan orang Kristen selalu berkiblatkan ke Yahudi. Ke Israel. Apa ya namanya? Bunda tahu nggak cinta bertepuk sebelah tangan? Tidak mengakuin gitu. Maksudnya bertepuk sebelah tangan. Iya, betul. Jadi orang Kristen itu berkiblat ke Yahudi, tapi Yahudi tidak mengakuinya. Bahkan Yahudi ini jijik dengan Kristen. Loh, kok bisa kayak gitu? Oh iya, orang Yahudi itu tidak mau beribadah di gerejanya orang Kristen. Tapi orang Yahudi masih mau beribadah di masjid, Bun. Oh. Iya. Dalam pandangan orang Yahudi, Kristen itu habodat jahrah, penyembah berhala. Penyembah berhala. Oh gitu. Iya. Gitu. Coba yang gini Bunda. Coba baca dikit aja, Bunda pengen tahu, bisa nggak kamu baca sampai yang tulisan merah itu? Dari yang merah yang biru. mana? Yang biru, dari yang biru ini sampai yang merah. Apa itu tulisannya itu? Yang bawah lagi bawah. Bawah Bang Moto, dari yang warna biru itu. Ini ya, Bereshit. Amar Ravi Yitzhak lo hayyah serih itu tafsir lehat tehillel. Itu tafsir. Bentar Pak De. Ini hatorah Allah. Jadi gini, Bunda kalau perbedaannya gini, Bunda kalau di Arabik ada namanya Arab gundul dengan Arab yang menggunakan harokat. Oh, ini Arab gundul ya? Ini Arab gundulnya. Ini Ibrani dalam tanpa versi Ibrani. harokat. Iya. Nikut itu artinya tuh titik. Nah kalau di Arabik itu harokat. Gini tulisannya ya? Kayak tulisan gitu. India tapi enggak gitu ya? Nah ini ada yang mirip. Ini ada contoh, misalnya ini huruf alef. Kalau di Arabik jadi alif. Oh. Ini huruf bet. Kalau di Arabik jadi huruf ba. Bangsa apa sih? Ada bangsa Arabnya juga ya? Oh tidak, Semitik Bunda. Timur Tengah kan dari keturunan Nabi Nuh, dari Shem dia. Kita semua dari Shem. Tapi dari Nabi Nuh. Ya semuanya kan gini. Waktu itu kan dari dunia ini kan apa ya? Istilahnya kan terkena banjir bandang dari Nuh gitu kan, yang tersisa kan Sem, Ham, Yafet sama Kanaan ya. Oh, nah gitu itu ya? Nah keturunannya ini dari Sem itu yang ke Timur Tengah gitu. Oh gitu. Terus lanjut. Nah jadi ini versi ini yang ini yang Yahudi pegang sekarang ini ya ini. Iya, yang Yahudi pegang ini ya seperti ini teksnya. Ada nggak di situ kata-kata bagaimana? Ada nggak kata-kata di situ yang sama seperti Al-Quran? Misalnya dalam pengakuan mereka bahwa Tuhan itu Allah. Ada nggak Tuhan itu hanya satu dan Tuhan itu hanya Esa dan Allah? Ada nggak di situ?
Ada sebentar ulangan. Ulangan 64. Yang hampir sama dengan Al-Quran gitu loh. Maksudnya Iya. yang mereka mengakuin bahwa Allah cuma satu dan esa gitu, Pak, coba. Nah, ini di Devarim, kalau di kitabnya Yahudi namanya Devarim. Devarim itu dari kata dafar. Dafar itu perkataan. Nah, kalau pakai im berarti jamak perkataan-perkataan. Devarim. Devarim nomor 64. Di sini dikatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya apa itu? Shema, Itu dengar. ada Inggrisnya, Bunda. Dengar atau perhatikan, dengar, lebih ke arah kuping. Shema Israel, bangsa Israel. Di sini Adonai itu Tuhan, Eloheinu itu sesembahan kita. Ilahunna kalau Arabik nanti. Tuhan kita itu echad, satu atau tunggal. Esa. Oh, sama. Ya Allah. Oh, jadi dia bilang gini. Jadi dengar. Jadi dia bilang gitu, dengar dan apa? Coba langsung aja bahasanya. Dengar. Orang Israel. Dengar orang Israel Jadi, bahwa Tuhan kita itu cuma satu dan tunggal gitu. Tuhan kita Esa. Oh, sama ya? Sama ya, Bunda. Sama. Oh, cuman mereka nggak mau. Oh, sama ya? Iya. Sama ya? Jadi tuh berarti Tuhan mereka sama dong sama Tuhan kita ya, Allah ya. Satu dan tunggal gitu. Ya, esensinya sama. Mereka tuh tidak menyembah. Jadi di dalam diri Tuhan mereka itu tidak ada rangkapan di dalam dirinya maupun di luar dirinya. Dari agama Yahudi tidak ada yang tertinggal tertinggal. Nggak ada. Gitu loh. Nggak ada yang sama sekali. Roh Kudus, Yesus dan Allah tuh nggak ada di itu. Nggak ada Bunda. Cuma nggak mereka ada konsep-konsep kayak gitu. Cuma mereka nggak mengakuin aja Nabi Muhammad doang, itu aja salahnya. Ada dua, Nabi Isa. Mereka nggak terima juga. Mereka nggak terima Nabi Isa, kenapa? Alasannya apa? Karena dianggap anak penjina. Lah, kok gitu pula jatuhnya? Iya itu. Iya. Kok serem pula? Oh, jadi Ya itu kedegilan bangsa Yahudi itu, Bun. Tunggu, Bunda baru tahu ini. Jadi mereka nggak terima Nabi Isa karena dianggap jina gitu. Iya, ada gitu. beberapa banyak. Iya, contoh mereka tuh menarasikan bahwa Yesus itu. Semua orang Yahudi Jadi gini, di dalam Tapi otak. ada nggak orang Yahudi yang Gimana, Bunda? menerima kedatangan Nabi Musa dan Nabi Muhammad? Halo? Mana sih suaranya ngilang-ngilang apa ini? Gimana? Ngomong sama siapa? Sama Bunda. Gimana Bunda? Enggak, maksudnya gini. Ada nggak dari sekian Iya. bangsa Yahudi yang masih mau masih bisa nerima, misalnya dia kan kalau itu mungkin mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. termakan fitnah gitu. Siapa tadi baca? Waalaikumsalam. Ada yang ngaji? Oh, enggak. Lanjut Bunda. Mengucap salam. Ada muslim masuk. Oke, ada baca-baca orang meninggal. Enggak, maksud Ucap gini. salam Bunda. Oh ya udah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak, jadi orang Yahudi itu menganggap, tapi semuanya enggak, mereka menganggap bahwa Isa itu anak haram. Semua. Di dalam yang mereka percayai bahwa mustahil ada seorang anak lahir tanpa bapak. Oh, Gitu. mereka nggak percaya pula begitu ya? Enggak, mereka anggap itu kayak folk story gitu, kayak sebuah mitos atau sebuah isu lah. Nggak mungkin gitu. Makanya ada yang menarasikan bahwa Maryam ini mereka nggak mengkaji lagi bagaimana Adam diciptakan? Ya mereka nggak, ya mereka nolak aja. Karena kan di Alkitab mereka, karena di ajaran Yahudi mereka mengenal Adam nggak? Oh tentu kenal.
Lalu kenapa mereka tidak berpikir bahwa bagi Allah mudah untuk menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu gitu loh? Kenapa mereka berpikir seperti itu ya? Jadi gini, ada dua hal yang mereka tolak. Yang pertama masalah. Jadi baik Nabi Isa maupun Nabi Muhammad SAW itu nasib dan nasabnya itu sama, ditolak oleh Yahudi, gitu ya. Ditolak karena yang pertama secara nasab, ya mereka tuh meyakini bahwa Isa alaihissalatu wassalam itu dia itu mustahil ada seorang anak itu bisa lahir tanpa adanya percampuran. Makanya ada yang menarasikan bahwa Maryam itu melakukan tanda kutip adultery atau itu kepada tentara Romawi yang bernama Pandeira. Oh, jadi mereka mengakibat kalau Rasulullah SAW itu ditolak sebagai nabi itu karena nasabnya itu tidak mereka Yahudi bilang itu bahwa dia bukan Yahudi. orang Yahudi. Karena nggak dari bangsa Yahudi. Nah, sekarang Yahudi ini agak berkembang dalam arti kata gini, mereka membenarkan Kenapa mati-mati? Tapi ada tapinya. Bukan untuk bangsa Israel. Gitu. Karena memang Tuhan itu di luar bangsa Israel, tapi dalam konteks ini Muhammad itu ya bukan nabi untuk kami. Tuh. Sebagaimana pula Jadi secara ya sebagaimana sama, ya, nasibnya juga sama, ditolak oleh gitu Bunda. Oh gitu, paham Bunda sekarang. Iya. Oh jadi agama jadi yang di dalam tetapi Bunda yang menurut Bunda tanya, yang ketika Rasulullah itu diramalkan akan dia sudah diramalkan dia adalah seorang nabi, seorang pendeta, itu pendeta apa? Pendeta Yahudi apa pendeta Nasrani? Protestan yang kan ketika itu kan Rasulullah kan ikut berdagang bersama pamannya, ayahnya ya. Paman. Lalu seorang pendeta sudah melihat dari wajahnya bahwa karena dia membaca di dalam Alkitabnya bahwa ada kelahiran seorang manusia bernama Muhammad, bahwa dia diutus nabi gitu kan. Lalu kan dia sudah melihat bahwa inilah dia sosok nabi itu gitu kan. Itu apa maksudnya? Itu pendeta apa? Pendetanya orang Yahudi apa Protestan? Nasara itu. Nasara itu apa maksudnya? Sekte Nestorian yang sudah punah itu. Maksudnya nggak ada cerita itu, bohong gitu maksudnya? Ada di dalam. Tapi di itu dalam siapa? Islaman itu iya, cuma di dalam kekristenan itu ya Nestorian ini dianggap bidat juga. Enggak, maksudnya itu benar nggak seperti itu ceritanya? Ada Bunda, Betul. itu orang Ada. dari Nasroniun, tapi paham seperti itu sekarang udah punah. Itu yang memang kalangan ahli kitab dari kalangan Nasrani gitu. Poinnya sih itu. Ya, jadi punya nggak paham seperti itu sudah punah. Kenapa sudah tidak ada? Sebagian yang ada justru malah menerima keislaman, banyak yang masuk Islam dan paham itu tidak berkembang. Oh gitu. Nah kalau dari situ kan kalau dari situ berarti benar bahwa pendeta itu mengakuin bahwa adanya Rasulullah itu karena dia melihat dari Alkitabnya dia bahwa ada kelahiran seorang nabi, Nabi Isa gitu kan. Terus ya udah, terus sekarang ajaran Nabi sekarang Protestan ini ajarannya lain lagi daripada Yahudi. Apanya tuh Bunda? Agama Protestan atau Katolik itu sama atau enggak sih? Katolik sama Protestan enggak sama ya? Beda, ada beberapa liturgi yang beda. Bedanya gitu. Kalau Protestan itu apa? Bedanya apa dia? Protestan sama Nasrani beda. Bunda nggak ngerti yang mana Protestan, yang mana Kristen. Katanya
Bunda jangan, kami bukan Kristen, kami Protestan. Yang mana sih? Kristen, Oh, Protestan. misalnya gini. Bunda, kami bukannya Kristen, kami Katolik biasanya gitu. Nah, orang-orang Protestan itu disebutnya Kristen, tapi orang-orang Katolik itu secara Oh, jadi pribadi kalau ya Kristen itu itu Protestan. Dalam Al-Quran Nasrani gitu kan? ya semuanya termasuk Alkitab itu Nasrani sebenarnya. Cuma mereka sendiri dalam internalnya sendiri memecah itu, membagi dua mereka sendiri gitu loh. Tapi Tuhannya sama di antara dua Ya itu. sama. Tuhannya itu ya orang Yahudi itu yang bernama itu Yesus Kristus itu. Oh, sama Tuhannya. Jadi Tuhan Sama, yang sama. sama. Jadi Tuhannya orang Protestan sama Tuhannya orang Protestan apa saja gitu? Katolik ya? Itu sama Tuhannya. Ya sama. Sama itu poinnya gini aja Bunda, kalau Katolik itu kan abad-abad awal tuh adanya sama menuhankan Kristen. Kalau Protestan di abad 16, pecahan dari Katolik, intinya gitu. Kitabnya sama, menuhankan Tuhannya sama gitu. Nah, terus kok yang tidak menerima supremasi paus. Assalamualaikum. Aku kena ban Ikhwan. Ya Allah. Ini akun baru 1.500 follower, tolong dong di follow supaya bisa open cam. Suara kau Harus dong. Aku ini garis terdepan melawan penghujat Bunda Korla. Kalau suara kecil ditelan nama mereka. Ya kalau bisa kan sebenarnya gini loh, sebenarnya kita ini kan mencari tahu kebenaran yang nyata gitu. Jadi sebenarnya gini, kita harus menerima kenyataan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak terima ya udah jangan jadi ajak berantem gitu. Kita harus menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang nyata dan real gitu, tidak mengarang-arang. Nah terus tuh Bunda lagi. Jadi Protestan itu sama Katolik itu sama. Saya izin tambah 1 menit, Sister Bunda. Kau siapa? Gas Akhizia. Muhammad Zia. Agamanya Islam. Islam dari Pakistan, Bun. Alhamdulillah. Itu yang dari Pakistan, Bun. Oh iya, oke. Coba mau apa? Kalau ini debater internasional beliau ini. Silakan. Oh, oke. Coba tunjukkan keilmuan. You can talk in English? Aduh, Bunda? nggak usah pakai ribet pakai bahasa Inggris saja deh biar Bunda ngerti Beliau tidak pandai bahasa Indonesia, no Bun. You can talk in English with me. Oke. My language is not good. Okay, I understand, but you already. Okay, Sister Bunda, I want to give you information. Okay. You stay in Germany? Of course, I'm stay in Germany, and you stay Sri Lanka. Okay. That's a good one. Okay. So what the information I want to give you, Bunda, about the Christians. Okay. The basic concept is that they consider the Old Testament and New Testament. Artinya Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Okay. Itu firman Tuhan. Masalah itu klaim orang Kristen buku Perjanjian Lama atau Baru firman Tuhan, sister. Itu klaim bogus. Itu batalkan dari Muslim. Kenapa? Banyak kontradiksi itu batalkan dari orang Muslim. Banyak kontradiksi di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misal, di dalam Quran, dalam satu konteks gak ada kontradiksi. Tapi dalam Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di dalam satu konteks ada banyak kontradiksi. Campur tangan. Tabrak antar ayat, Bun. Iya. Ya, karena kena campur tangan gitu. Terus Okay. So what we say to the Christian, the first argument, Sister Bunda, the Christian take all their faith and their akida from Perjanjian Lama and Perjanjian Baru. But the main issue is that is not the word of God. How can someone believe on a book that is not the word of God because it has contradiction? The God does not contradict in his words. Yeah, of course.
characteristics of a God, he does not contradict. It is the characteristics of a human being that it contradicts with one another. Means I can say in the morning, I like to eat apple. Okay, and the And in the same morning, I say I don't like to eat apple. So means I like to eat apple and I don't like to eat apple. Now it contradicts. Okay. Right. Similarly, in the same way, sister, you see in that the Old Testament and in the New Testament, there are very much contradiction in the same context. Brother Chris bisa kasih contoh, Sister Bunda, example, di dalam perjanjian lama, di mana kontradiksi. Ada 100 kontradiksi di dalam perjanjian lama. 100 kontradiksi. Saya bisa kasih contoh misal 2 atau 3 ya, untuk bisa faham bagaimana itu. Brother Chris? Yes, I am here, Acca. Oke, Brother Chris, kamu bisa buka cam perjanjian lama, brother. Old Testament. Open Mr. Kriyash macam Mr. Kriyash. Jangan diolok-olok dong. Ayo. Di mana? Where's brother mana Zia? kameranya? Ada dong, sebentar. Tadeng. Nah. Bunda kalau Bunda juga on cam, Bunda lagi tidur sayang. Siap. Oh, mau saya kasih contoh, Bunda? Ada perbedaan. Gini Bunda. Contoh di Ulangan 32 nomor 8. Sama konteks ya, di dalam satu konteks. Oke. Ini contoh yang simpel. Ini contoh yang simpel, Bunda. Mana coba nggak nampak muka Bunda? Mana? Ketika sang maha tinggi, ketika ini apa? Ini Alkitab. Ini perjanjian lama. Iya, perjanjian lama. Oke. Ini perjanjian lama ya, berarti Yahudi ya, murni ya. Iya. Coba ke bawah dikit. Kristen itu percaya perjanjian lama dan perjanjian baru firman Tuhan, Sister Bunda. Dua-duanya, bukan yang sendiri perjanjian baru. Kristen Catholic, Protestant, Unitarian, ini semua Kristen 3 kategori percaya perjanjian baru dan perjanjian lama itu firman Tuhan, dua-duanya. Oh gitu. Salahnya di mana? Saya tunjukkan biar cepat. Salah itu ada ketika sang Gini, maha saya bacakan biar cepat Bunda. bacakan deh. Ini Ulangan 32 nomor 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Apa itu maksudnya? Terjemahannya seperti ini. Kata-katanya ribet. Maksudnya kayak mana kalimatnya tuh? Bunda nggak ngerti tuh maksudnya. Nah, Bunda, stressing pointnya akan saya pointing di anak-anak Israel. Menurut bilangan anak-anak, aku pakai acara menurut bilangan sih. Bahasanya kok begitu ya? Jumlah ya, jumlah. Nah, gitu. di sini di dalam, jadi Bunda juga sedikit informasi Bunda bahwa perjanjian lama itu ada 2 teks. Teks seperti ini yang bertuliskan Ibrani di bawah. Dan ini adalah Yunaninya. Mana Yunani? Itu bawah itu. Oh, itu tulisan Yunani. Iya. Itu Yunani. Iya, masa Yundari mah orang Jawa. Kayak tulisan Rusia. Kayak tulisan Rusia. Oh, itu Yunani ya? Ini Yunani. Kayak gitu. Nah, jadi terus apa lagi sayang? Di dalam Ibraninya di sini ditulis Bnei Israel. Atau keturunan atau anak-anak Israel. Tetapi di dalam Yunaninya di sini disebut Aritmon Angelon Theo. Terus disebut malaikat Tuhan. Apa? Malaikat Tuhan? Iya. Di perjanjian itu tapi perjanjian lama. Kenapa dia bilang malaikat tuh? Terus?
Jadi di dalam satu ayat yang sama, tetapi dalam dua naskah teks aslinya itu ada silang pendapat. Oh, oh jadi udah ini, udah kacau balau gitu maksudnya. Iya. Kok berantakan ya? Coba, apa katanya malaikat Tuhan? Iya, di sini kan nih kalau kita baca ya, ini teks Yunani ya, kalau kita baca ya, hote diemerezen ho opistos etne ous dieperein hoios adam estesen oria etnon kata aritmon angelion theo. Jadi menetapkan angelion itu angelion itu nanti jadi di Inggrisnya di angel. Oh. Jadi ini angelion itu atau nanti diserap jadi angel itu malaikat. Oh gitu. Theo itu Tuhan. Oh. Jadi malaikat Tuhan. Nggak ada kata-kata anak-anak Israel itu atau hoyo Israel gitu, nggak ada kalau di Bentar. Sekarang udah nangkap. Jadi gini, yang di atas ini, yang sebenarnya yang asli, yang mana yang sebenarnya asli, bawah apa yang atas? Ini terjemahan, ini teks asli versi Yunaninya Tapi kok beda kalimatnya? Udah. Nah, kok di atas nggak ada utusan malaikat, di bawah ada utusan malaikat, ada di bawah ada penjelasan tentang malaikat itu Tuhan gitu. Penjelasannya di bawah ini malaikat Tuhan, bukan malaikat itu Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Malaikat itu Tuhan gitu penjelasan di bawah. Bukan, yang di bawah itu bukan malaikat itu Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berarti malaikatnya Tuhan ya. Iya. Bukan malaikat Tuhan ya, berarti malaikat punya Tuhan. Artinya begitu. Malaikat utusan Tuhan lah gitu, malaikat utusan Tuhan. Malaikat utusan Tuhan, ya. Ya berarti malaikat utusan Tuhan, berarti malaikat utusan Tuhan. Ya. Gitu kan? Nah di atas nggak ada gitu. Di atasnya nggak ada. Nggak ada. Yang di atas nggak ada. Aku izin. Kalau Al-Quran kan Aku izin mau nyederhana. Nggak ada. Nah kalau di Al-Quran kan misalnya kul huwallahu. Afwan izin mau nyederhanakan sekaligus juga mau Bentar. mau salam kenal habis ini izin mau standby lagi. Ini soalnya Bunda lagi pikirnya lagi pingin yang biar nangkap ini. Biar Bunda ngerti gitu loh. Iya. Selama ini Bunda buta. Iya betul. Sebentar ya. Oke. Bunda, ini hostnya yang ngomong. Ustadz Alif ini mau menyederhanakan penjelasannya biar mungkin insya Allah Bunda memahami. Boleh? Oke, siap. Boleh, silakan. Besarkan. Siap. Gitu. Ya ampun, cantik banget Bunda Korla. Lanjut. Ya, mungkin beberapa poin pembeda maksudnya ya. Kita habis ini mau izin kembali standby gitu. Gini, Bun, maaf, maksudnya kan gini ya, terjadi perbedaannya sebelumnya salam kenal. Ini yang kita kaji. Nah, di sini kan ada kitab namanya Sefaria yang punya milik Yahudi kan gitu ya. Kitab Torah, di sini ada kitab Beresit namanya Kejadian, atau di versi di Indonesia itu namanya Kejadian. Saya izin, ini yang paling mudah kita pahami, sederhana sekali kan. Bahasa Inggris mungkin Bunda paham kan gitu. Nah, terjadi perbedaan penerjemahan ini yang sangat cukup signifikan ya. Dan nanti di sini jadi konsep gitu dari mereka. Nah, di sini contoh di dalam Kejadian 1 nomor 2 gitu kan, menggunakan kalimat bahasa di sini bahwa kalau di dalam di dalam bahasa waruah Elohim. Nah, di sini kalimatnya waruah Elohim gitu. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini a wind from God ya, angin dari Tuhan kan gitu ya. Nah, ini kitab Yahudi asli Sefaria, waruah Elohim artinya angin dari Tuhan menyapu permukaan air kan gitu ya. Benar. Mungkin Bunda kan kebaca ya, ini bahasa Inggris kan. Bunda paham. Nah, angin dari Tuhan. Tapi kalau kita buka versi misal terjemahan bahasa Indonesia atau LAI gitu ya. Nah, ini lucu gitu di sini, Bun. Nah, di sini diterjemahkannya kan bahwa dan roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air gitu. Loh, kok larinya ke sana? kenapa jadi roh Allah gitu? Kok jadi roh Allah? Nah, itu dia. Inilah Nabi Yahudi, Kenapa tapi konsepnya Kenapa nggak? padahal di situ adalah angin, a wind from God. Apa mereka nggak paham? Maksudnya Ya. ini yang para imam-imamnya, maksudnya yang pakar-pakar Nasrani Protestan sama Katolik, emang mereka nggak ada yang bisa bahasa itu tadi, bahasa apa? Mengerti bahasa itu? Lebih tepatnya penipuan. Tentu paham, Bun. Tapi kan mereka punya penafsiran sendiri, punya loh. Sehingga biasanya di sini jadi mereka mengkonsep tuh Tritunggal itu sudah ada di zaman Yahudi, ada Allah, ada Roh Allah, nanti ada di sini berfirman gitu. Gitu maksudnya Bunda. Jadi padahal di situ adalah waruah Elohim. Jadi itu dia. Makanya jadi mereka dari- punya penerjemahan sendiri dan konsep sendiri kali. gitu. Kalau misalnya tadi yang dalam bahasa Yahudinya kayak gitu, istilahnya angin Pak Bunda paham, angin meniupkan di atas permukaan air. Logikanya begitu kan? Apa hubungan dengan roh gitu loh? Kok jauh kali dari jantung ke dada ke angin gitu. Coba kok lucu ya? Maksudnya Ya ini salah satu penerjemahan aja ya Bun ya. Mohon maaf kita cuma membaca aja Saya gitu mau ya. tambah satu. Nah, itu. coba lagi. Ya, Brother Alex. Ya itu aja, saya terima Saya kasih. mau Izin kembali kasih standby. contoh Salam yang kenal simpel Bunda. itu. Waalaikumsalam. Sister, saya mau kasih satu contoh itu simple ya. How old was Jehoiachin when he became king of Jerusalem? Di dalam Mana 2 ini nggak Kings nampak? 24:8. Mana kameranya? Bisa buka Brother Moto bisa buka cam. Please off you cam. Please Moto. off you cam. Moto. Yes. Ajinomoto. Ya. Yes. I am. Salah. Lain ya. Oke, brother, buka itu 2 Raja 24 ayat 8. Original text. Berapa? Kok lain ya? Iya, Bunda merasakan keunikan kan? 2 Raja. Iya, jadi kayak mikir, Iya. jadinya Bunda kayak Tuh. kok enggak, maksudnya kenapa bisa jadi salah begitu pengertiannya gitu. Jadi ibarat kata apa yang diucapkan. Jadi apa yang tertulis di Al-Qur'an beda pula terjemahannya gitu loh. Betul. Nanti dijelaskan itu ada lagi Bunda nanti dari LAI. Coba. Nanti ini kita dulu ya, kita runut dulu satu-satu. Jadi jatuhnya orang tersesat nanti. Betul sekali Dalam Bunda. Ya pemikiran. ampun, cantik banget. Lanjut. 24 brother Moto, bukan 25. Coba ya. Verse number? Iya, siap. Oke. Verse number 8. Oke. It's okay. Ya. Oke. Apalagi tuh? Berapa itu Jehoiachin? Coba jangan terlalu dekat. Original text. Mata Bunda jadi kayak kabur. Tangkap dulu. Coba ini apa lagi? Ini apa ini? Ini 18 tahun. 18. Ben Shemona, Aisre, Sana. kurang jangan terlalu dekat biar makin deket. Nah, coba Cak. Udah. Coba. Gimana, Brother Zia? Udah pas. It's okay. Dan Udah, langsung bacakan aja. Di sini ada 18 ya. Iya, 18 tahun, Iya. betul. Dibacakan dulu mungkin biar lebih paham. Silakan Mbak Moto. Kasih Ben paham itu- Sister Bunda ya. Iya. Ben itu Bunda, Sister umur, Bunda. Semona itu 8, Aisre itu puluhan, Sana itu tahun. Jadi Semona itu 8 tambah 10, 18, Sana itu tahun, tadi 18 tahun. Nah, sekarang Jehoiachin brother 2 Chronicles 2 Tawarik 36:9. Kok jahat banget yang bikin, maksudnya kok jahat banget sih yang bikin ayat ini, kok yang Dua melintir Tawarikh ini, kok berapa? jahat banget, ya? Kok jahat banget ya 36:9. 36 ayat 9. ilmuannya nggak ini. Coba lagi. 9. Bahaya Oke. kayak gini. Di sini berapa? Ben Semona Sanim. Bahaya loh kayak gini nih. Coba. 8 itu tahun. Apa itu maksudnya? Di sana 18 brother. Di sini 8. Iya, 8. Loh,
Kok bisa beda pula? Ini di sini 8, di tempatnya si itu si India tadi mana? Siapa Dua namanya? Raja 24 ayat. Iya. Brother, what your name? Muhammad Zia. Brother Zia. Muhammad Zia. Yes. Okay, Muhammad Yeah. Zia in you Bible what the say 8. Nah, ini aja yang gampang. Yeah. It Nah, is di gambar written aja that deh, it is information is giving that how much berapa tahun Jehoiachin waktu ini raja di dalam Jerusalem. Satu kali cerita di dalam 2 Raja itu 18. Satu kali cerita 2 Tawarik itu 8. Nah, beda 10 tahun. Kok beda-beda sih? Coba. Ini apa nih? Coba ini apa nih? Sama konteks. Kok jadi berantakan kayak gini sih ceritanya ini apa nih? Kok jadi kayak gini ini? Apa ini? Jadi nggak jelas ini. Coba bacakan dulu apa Raja Reza Yoyai. Coba siapa mau baca ini? Masa Bunda suruh Nih. baca? Yoyakim pada saat itu berumur 8 tahun. Yoyakim. Yoyakim ya. Umurnya berapa? 8 tahun. 8 year, yes. Tetapi Oke. tadi di 2 raja-raja berapa tadi? Berapa? 28 ya? Gila ya, canggih banget sekarang ya. Brother Zia, berapa tadi? 2 raja-raja berapa? 2 Raja 24 ayat 8. 2 Raja ayat 24 Nah, 8. di sini Yoyakin was 18 years old. 18. Ya. Di Ya. situ 18. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi yang lebih lucu, Bunda. Karena dia berbentuk tulisan kayak gini, jadi bisa ditipu, bisa diocok-ocok. Karena apa? Karena nggak berbentuk Al-Quran. Jadi gampang untuk diperselisihkan ini. Coba Moto, ayam bakar menjadi ikan bakar menjadi ikan goreng. Nggak tahu tuh. Zaman itu pakai minyak apa? Ini kesalahan dari informasi. Jadi berantakan gini, nggak jadi. Kalau kayak gini bingung dong. Bingung lah mana yang benar ini, yang satu 18, yang satu bilang 18, satu bilang 8 tahun. Antara orang dewasa sama anak kecil. Coba. Belum lagi coba nanti cek. kalau dikasih ini anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Aduh. Allah Akbar. Ini membahas masalah apa di sini sekarang? Apanya ini maksudnya? Yoyakin ketika dia dilantik menjadi raja itu yang benar berapa usianya pada saat itu? 8 tahun atau 18 tahun? 8 tahun mana mungkin? Mungkin nggak sih? Nah, permasalahannya nggak ada yang tepat itu loh, meragukan jadinya. Coba yang ini Bunda nggak tertarik yang tadi yang masalah yang roh tadi kok dari angin jadi roh itu kayak mana? Coba ada nggak yang seperti itu lagi bentuk-bentuknya? roh seperti angin karena kata ruah di situ yang digunakan tadi kata ruah ya. Ruah itu banyak artinya. Enggak, itu yang tadi itu Bunda udah nggak tertarik lagi yang roh kata itu udah salah jauh kayak dari roh dari dia bilang angin meniup ke pantai ke pantai kan laut kok jadi roh kok kudus ke Tuhan udah nggak nyambung kayak gitu. Bunda udah nggak tertarik lagi. Coba cari yang lain lagi yang bikin Bunda kayak mana ini yang masuk ikan bakar, ikan goreng. Bukan. Saya mau bacakan ini. Skill sama Bunda apa tanggapannya coba? Aduh, ngeri nih. Apa? Nih saya bacakan menurut Bunda ini kitab suci atau bukan gitu ya. Saya bacakan ya. Ini dari kitabnya Kristen ya. Yang mana? Yehezkiel 23. Dengarkan aja Bun. Didengar aja ini kitab suci atau bukan gitu. Ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Enggak, Bunda butuh ayat, butuh dalil. Oke, silakan dibuka Bang Moto. Skill 23 Bang Moto. Bunda nggak mau kalau berbentuk kata dalil. Jadi jelas siapa yang nulis, siapa yang jahanam gitu loh. Biar jelas. Coba lihat dalilnya mana. Kalau tadi udah jelas dalilnya. Udah nggak nyambung antara roh sama air. Oh itu, silakan Ustadz Sugi dibesarkan. Enggak, kalau saya sambil anu nggak bisa baca nanti. Berapa? Skill berapa? Skill 23 aja.
Kamu yang baca apa? Yang Ya, matanya biar saya yang baca. mana ini? Oke. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Mengenai nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Oholiba berzina, sedang ia aku punya, ia sangat birahi kepada kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang. Berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng pasukan kuda. Ia melakukan persundalan dengan mereka. Udah nggak jadi saya terusin, lanjut. Ya, terus yang di sini apa? Nah, itu kan di situ ada susu dijamah-jamah dan sebagainya. Ya, Menurut Bunda gimana? Jatuhnya kayak sundala gitu ke pangkalan pelacur gitu kan. Kayak Enero, rumah bordel gitu kan. Kayak tulisan Enero jadinya. Ini tulisan ini apa? Ini Alkitab. Iya. Si mereka, Bun. Loh, kok ada tulisan remas-remas dada? Coba baca lagi. Ia melakukan. Coba baca lagi. Sundala. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Persundalannya dengan mereka semua orang Asyur dirikan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kok tulisannya begini ya? Kepada siapa ya? Ini tulisan Alkitab yang dibaca tiap hari orang Protestan. Orang Kristen yang di Indonesia. Seluruh orang Kristen di Indonesia. Pada siapa dia dari? Apa nggak ya? Gak usah dipikirin. Kayak baca novel ya Bunda ya. Sebab masa mudanya orang sudah menidurinya dan mereka tidak ada keperawanan. Kalimat terakhir kita tidak ada suara ya? Iya, ketutup suaranya Bunda. Bunda ketutup suaranya. Jadi ceritanya apa kali Burjar Kari. Sebab pada masa mudanya orang ini benar yang dibaca sama orang masa iya sih ini yang dibaca sama orang. Iya Bun, dibilangin kok. Ya termasuk teman-teman Bunda yang orang Nasrani ke gereja gitu. Iya, coba aja suruh baca Yeskil tuh. Jadi begini. Coba kalau ini Bunda kayak ini udah kayak udah enggak. Coba yang berbau antara kejadian Tuhan dan Yesus tuh Bunda pengen lihat. Ini udah kalau gini-gini Bunda udah ini udah kayak lucu aja, udah nggak enak ini. Nggak serius lagi di sini udah. Maksudnya masa kata-kata begini kalau di Al-Qur'an kan juga ada tuh misalnya istrimu bagikan ladangmu, itu kan udah pakai bahasa halus gitu kan. Ya maksudnya istri ketika kita menikah, ketika suami menikahi istri, dia adalah ladangmu, istilah kata udah melakukan apa aja udah halal gitu kan, istilah kata gitu. Tapi nggak terlalu vulgar, nggak terlalu. Oke, Bunda, saya open lagi ya Bunda ya. Yang lain kan Bunda minta nanti Bang Moto yang menjelaskan. Yang tadi berbentuk-bentuk kayak yang tadi yang. Iya, ketuhanan kan, betul ketuhanan. Nah nih, laut antara sama roh. Nih. Nih Bunda, ketika mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, Allah Bapa itu Tuhan, tapi mereka satu. Cuman di situ dikatakan Yohanes berapa ya? Setelah dia berbicara kepada umatnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Coba Bang Moto. Gimana? Di Allah Bapa itu Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Jadi grogi gua ngeliat Bunda Korla. Markus 16 ayat 19. Lebih bagus kasih Bunda ayat untuk tauhid.
masalah apa yang asli dengan orang Muslim, agama Islam dan Kristen, apa yang beda itu tauhid, brother. Konsep Trinitas. benar. Ya, lebih bagus itu, brother. Oke, silakan Bang Moto. Saya Moto kasih kamu info ya, Sister Bunda. Iya sayang, mana? Hukum yang Nauzubillah min dzalik. Oke. 정말 얘 칭찬이 틀리야? Oke, Sister Bunda. Iya. Konsep Kristen, Tuhan, Jesus itu Tuhan. Tapi di dalam Bible Perjanjian Lama ada 16 versi Tuhan itu satu. Brother Chris Moto bisa buka 1 Timothy 2:5. Apa tadi katanya? 1 Timothy. Tuhan satu, tapi Tuhan itu satu katanya. Kristen persepsi Jesus itu Tuhan. Jesus itu Tuhan ya. Jesus seperti Tuhan ya. Konsep agama Kristen, Jesus seperti Tuhan ya. Tapi di dalam Bible tidak ada tulis eksplisit untuk konsep Trinitas, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Di Bible nggak ada. Tapi ada yang tuh. Gini, Baik, Bunda. sebelumnya mohon maaf, izin motong dulu. Di dalam Maaf sebelumnya. Baru dan Perjanjian Lama Ahli dua-duanya. manusia. Afwan sebelumnya. Host, barangkali ini kan kita lagi bahas kitab orang nih, nggak enak, kita Muslim semua. Masukin Ada Kristen hotennya lah. yang request nggak? Nggak ada. Teman Kristen boleh naik lah. Oh, kalau memang ada yang request nggak apa-apa, saya dibawa dulu. Sebenarnya di sini kita kan mengkoreksi Bible. Maksudnya gini, orang Kristen juga mereka juga terkadang mereka juga mengkoreksi tentang Al-Quran. Mereka mencari kebenaran, apakah Al-Quran itu benar atau tidak. Lalu mereka akan mencari. Kita juga boleh melihat. Jadi kita karena gini, kita memang udah saatnya untuk mencari kebenaran, mana Tuhan yang pantas disembah gitu loh, supaya kita nggak ragu dalam hidup gitu. Karena kita hidup ini berhadapan sama Tuhan, bukan sama kita, ini reality bukan mimpi. Jadi kita nggak mau mati dalam kesesatan, kita nggak mau mati dalam ketidakpastian mana yang kita sembah dalam dunia ini. Jadi kita sebagai orang Muslim pun harus mengkoreksi Al-Qurannya, benar nggak gitu. Sebagai orang Nasrani juga harus mengkoreksi. Kalau kira-kira ada yang tidak sesuai dengan pemikiran, simpang siur, atau misalnya kayak tadi tuh misalnya kalimatnya udah berbeda dari roh, dari air, di air kenapa mesti dijadikan roh gitu kan, udah jadi gimana sih, dari air jadi tas kan udah beda. Dari roh itu kan udah jauh sekali dibandingkan sama angin bertiup di atas air laut. Jadi kayak ini ya, sekarang gini, kalau ditanya ke Bunda percaya nggak kepada Injil? Ya saya percaya, tapi Injil yang seperti apa? Kalau Injilnya yang menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi, menyembah Tuhan cuma satu, ya aku percaya. Tapi kalau yang udah Injil yang kayak tadi yang bentuknya udah berbeda-beda gitu, ya udah Bunda nggak bisa meyakinkan, karena udah simpang siur dengan pemikiran gitu, udah jauh gitu loh. Oke, saya kasih satu contoh ya. Brother Moto. Yes. Brother Moto. Yes. Bisa buka 1 Timothy 2:5. Tapi Injil yang seperti apa dulu yang saya percayain gitu loh, sebagai umat Islam. Coba nomor 2, nomor 5 gitu. 1 Timothy 2:5 ya. Coba harus 1 Timothy ya. Turun 1 naikkan orang Nasrani, orang Protestan. Apa ini? Karena Allah. Versi 5, brother. Ini apa? Ini apa nih? Karena Allah itu satu esa. Loh, ini apa? Ini Al-Qur'an apa? Ini Alkitab. Ini bukan ke Al-Qur'an Majid, sister. Ini karena Allah itu esa. New Testament. Enggak, gini loh Agit, mohon maaf, kalau tadi membahas kitabnya Yahudi, perbandingan terjemah kan masih enak. Kalau sekarang fokus di kitabnya sebelah, kita nggak enak juga, mendingan masuk bahan diskusi aja gitu. Iya, naikin noten aja lah, nggak apa-apa sekarang.
Kesannya ini kita Ya udah naikin aja salah satu orang Protestan biar kita Gak apa-apa, jadi, saya turun aja. Nanti biar ada slot buat Kristen satu. atau Bunda yang turun di bawah. Jangan, biar Bunda menyaksikan. Karena umat Bunda aja. yang mau mengkoreksi gitu, melihat gitu loh. Ya, enggak bisa minta maaf karena peraturannya harus dipenggal.